Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin ingin mengabsen Penatua yang sering muncul di komentar. Mereka adalah Ragil Makruf, Jeffrey Belseran, PLB, Rino Wijaya, Pur Jack dan Emoy Vivo. Sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1371, subscribe Penatua. Kediaman dunia iblis sejati saat ini terletak di Sekte Abadi yang ditangkap. Sekte Abadi ini disebut Sekte Panggilan Bulan. Itu juga terkenal di dunia abadi. Karena sekte ini memiliki sejarah panjang, ada beberapa tokoh kuat selama periode tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, karena pergantian pemimpin, para pemimpin baru berpandangan sempit, mengakibatkan penurunan kekuatan sekte, hanya butuh setengah hari bagi dunia iblis nyata untuk menangkap tempat ini, yang benar-benar membuat orang mendesah. Karena orang-orang dari dunia iblis nyata menangkap sekte pemanggil bulan, itu segera menyebabkan ketakutan banyak sekte abadi di dunia peri. Untuk sementara waktu, sekte abadi ini secara spontan mengorganisir pasukan dan mulai menyerang di sini dengan tujuan menghancurkan keberadaan dunia iblis yang sebenarnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di balik dunia iblis yang sebenarnya adalah si Anting, yang secara diam-diam mengangkut sejumlah besar alat dan harta abadi yang kuat. Selain itu, ada banyak orang di dunia iblis yang sebenarnya. Bagaimana cara mudah untuk menang di sini? Aliansi Sekte Abadi meluncurkan 7 gelombang serangan, yang semuanya berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan, sehingga tidak ada yang berani memprovokasi orang-orang ini di dunia iblis yang sebenarnya. Jumlah orang-orang ini di dunia iblis nyata telah melebihi 1 juta. Di sini, ada banyak talenta yang dipilih dari dunia iblis, seperti Mutian, yang bertanggung jawab atas logistik dunia iblis yang sebenarnya, dan mantan kaisar iblis dari dunia iblis. Karena dunia iblis nyata menanggapi pengadilan peri dan memimpin pasukan ke dunia peri, dunia iblis nyata dan dunia iblis terhubung. Bagaimanapun, keterlibatan dunia iblis yang sebenarnya dalam perselisihan di dunia peri akan mempengaruhi setiap manusia iblis. Muyi datang, melihat iblis-iblis yang sibuk di sekitar matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ayah, apa yang mereka lakukan?" Perbaiki perbatasan, Jalan Mutian dan... Apakah makhluk-makhluk abadi itu melecehkan AS lagi? Ya. Ayah, kenapa kamu terlihat sedikit tidak senang? Apa yang terjadi dengan Yang Linglung? Screen Yi memiringkan lehernya dan menatap aneh pada orang di depannya. Tidak ada. Yi, pergilah berlatih. Aku akan menyerahkannya pada ayah. Ayah, Yi tidak lagi kecil. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang di dunia iblis nyata, kekuatannya tidak lemah saat ini. Jika ayah menemukan sesuatu yang mengganggu, beritahu Yi. Yi akan berbagi kekhawatirannya untuk ayah. Muyi berkata dengan wajah serius. Namun, Mutian masih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yi, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saat ini, situasi di dunia iblis nyata tidak optimis. Apakah itu ada hubungannya dengan istana peri itu? Wajah kecil Muyi berkata dengan serius, "Ayah, kapan kita akan meninggalkan dunia peri dan kembali ke dunia iblis?" Untuk sementara, aku khawatir aku tidak bisa pergi. Orang dewasa di dunia iblis nyata tampaknya telah mencapai beberapa kesepakatan dengan pengadilan abadi, yang mempengaruhi seluruh dunia iblis. Baik orang-orang di dunia iblis nyata dan dunia iblis. Orang-orang di dunia iblis perlu berkontribusi. Dunia iblis kita lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan dunia iblis nyata. Itu hanya dapat digunakan sebagai logistik untuk memastikan operasi normal seluruh pasukan. Jika dunia peri tidak berakhir, kita tidak bisa kembali. Bagaimana itu bisa berakhir? Tanya Muyi. Namun, Mutian tidak berbicara, tetapi melihat ke kejauhan dan sepertinya memikirkan sesuatu. Pada saat ini, sekelompok orang dari dunia iblis nyata datang ke sini dengan cepat. Orang-orang ini kuat dan penuh dengan roh jahat. Mereka sangat berbeda dari orang jahat di dunia iblis biasa. Roh jahat satu orang dapat menutupi nafas yang dikeluarkan oleh 10 orang. Mutian mengerutkan kening dan melihat orang-orang yang datang, tetapi melihat bahwa tim datang dan dengan santai memeluk Mutian. Pemimpin itu berkata, "Aku telah melihat tuanmu." "Ada apa?" Mutian mengerutkan kening, menahan ketidakpuasannya dan berkata dengan lemah. Pria itu tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi melirik Muyi di sebelahnya. Tiba-tiba, mata hijaunya bersinar dan wajahnya kusam. Orang di depannya benar-benar malu dengan bunga, seperti surga ke-9 Xuanfei. Dia mengenakan pakaian hijau, tubuhnya seperti anggrek, kulitnya seperti lemak yang membeku, dan rambut hijau gelapnya yang ramping seperti daun willow yang paling halus. Aku khawatir tidak ada orang cantik seperti itu di dunia iblis yang sebenarnya. Apa yang kamu lihat? Melihat orang-orang ini menatap putri mereka begitu telanjang, Mutian marah dan langsung minum. Orang-orang di dunia iblis di sekitar mendengar suara itu dan segera bergegas ke sini. Melihat orang-orang di sekitar, mereka semua tampak buruk. Orang-orang di dunia iblis yang sebenarnya juga tahu bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh dan buru-buru berkata, "Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa, tuanmu. Aku ada hubungannya dengan kamu. Dilaporkan bahwa kelompok abadi lain siap menyerang kita. Garis depan sangat membutuhkan bahan untuk memperbaiki perbatasan dan mengobati luka. Aku diperintahkan untuk mentransfer beberapa bahan di sini. Harap bersiap." Pria itu tersenyum beberapa kali, lalu mengeluarkan token dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Mutian. Mutian mengambil token dan meliriknya. Kemudian dia melemparkannya ke iblis kecil di dekatnya.
Dia bersenandung, barang akan dikirim nanti. Kembali dan pulihkan hidupmu. Kalau begitu terima kasih, Tuan Laomu. Orang-orang itu saling berpelukan dan kemudian pergi. Hihi, aku tidak menyangka ada iblis yang begitu cantik di dunia iblis. Perjalanan ini sangat berharga. Wanita itu sepertinya putri lelaki tua Mutian. Jangan main-main. Tutut, siapa yang peduli? Ini hanya dunia iblis. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dunia iblis kita yang sebenarnya? Kita adalah monster yang sebenarnya, orang-orang itu. Itu hanya makanan kering guys. Jika aku pergi ke dunia iblis, aku pasti penguasa dunia iblis. Ya, sekelompok orang sampah yang tidak berguna memiliki sikap yang sangat arogan. Kita harus mengajari mereka setelah hal ini selesai. Hei, hei. Kelompok itu pergi, tetapi samar-samar, sepertinya mereka bisa mendengar percakapan pribadi dan tawa mereka. Meskipun kekuatan Mutian tidak sebagus yang ada di dunia iblis nyata, dia telah dipromosikan oleh kekuatan besar dunia iblis nyata dan memiliki kekuatan Ling Xuan Shen. Ketika dia mendengar suara ini, dia benar-benar marah dan gemetar. Sialan, 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 terlalu banyak untuk menipu orang lain. Mutian mengepalkan tinjunya dan meraung dengan suara rendah. Ayah, Muyi juga marah dan berkata dengan kertakan gigi, halo, kamu juga penguasa dunia iblis. Setelah menghubungi orang-orang di dunia iblis nyata, kamu telah menjadi budak mereka. Apakah kita akan melanjutkan hari ini? Tidak ada martabat sama sekali. Aku khawatir banyak orang di dunia iblis tidak mau. Kaisar Iblis. Ada juga banyak suara di sekitar. Tetapi Kaisar Iblis terdiam untuk waktu yang lama dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika kamu tidak mau? Ini adalah dunia kekuatan tertinggi. Jika kamu ingin dihormati oleh orang lain, kamu hanya bisa memperkuat kekuatanmu dan berdiri di titik tertinggi. Dengan cara ini, tidak ada yang berani memperlakukanmu. Ayah. Yah, mari kita lakukan sesuatu. Mutian tampaknya tidak ingin mempermasalahkannya lagi. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada orang-orang untuk pergi. Tetapi, pada saat ini, suara elang yang merdu menyebar ke iblis-iblis ini. Orang-orang menghentikan pekerjaan mereka dan melihat ke udara untuk melihat seekor elang besar lewat di atas. Mutian mengerutkan kening dan memutar untuk bertanya kepada orang-orang di sebelahnya, apakah itu monster di dunia iblis yang sebenarnya? Tuan, sepertinya tidak ada monster seperti itu di dunia iblis. Ini seperti, hanya elang besar. Seorang pria menatap elang terbang dan berkata dengan bingung. Burung Raja Wali. Bagaimana kamu sampai di sini? Mutian penuh dengan kabut, tetapi dia melihat bahwa elang tampaknya tidak melihat iblis-iblis ini. Dia terbang langsung ke belakang, dan segera menghilang. Adegan ini membuat Mutian khawatir. Dia berkata kepada Muyi di sampingnya, Yi, silakan dan lihat berapa banyak orang di dunia peri yang datang untuk mengganggu dan apakah orang-orang di dunia iblis yang sebenarnya dapat melawan. Ya. Muyi mengangguk dan segera lari. Tak lama, Muyi berbalik dan sepertinya tidak terburu-buru. Ketika dia datang, dia berkata kepada Mutian, ayah, tidak ada yang menyerang kita. Semuanya normal di depan. Beberapa orang dari pengadilan abadi datang dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan iblis besar. Aku tidak bisa melewatinya dan tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Jadi, Mutian berpikir sejenak dan berkata, lagi pula, mari kita berhati-hati. Aku merasa elang yang terbang tadi sangat tidak normal. Dikatakan bahwa sekelompok musuh istana peri memiliki cara yang sangat berbeda dari mereka yang melecehkannya. Abadi sebelumnya, sarana kita tidak dapat digunakan di dunia peri sama sekali. Tidak peduli apa yang terjadi, yang paling penting untuk melindungi kehidupan, oke. Hanya dengan menyelamatkan hidup kita, kita bisa mendapatkan kembali kejayaan kita. Ya, kerumunan berteriak. Apa yang ayah khawatirkan? Muyi tidak mengerti. Aku khawatir. Ledakan. Sebelum Mutian selesai berbicara, tiba-tiba, ledakan mengejutkan tiba-tiba terdengar, dan kemudian stasiun sekte besar bergetar seketika, seperti gempa bumi. Wajah Mutian dan Muyi sangat berubah, dan iblis di sekitar mereka panik satu persatu. Mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap dalam guncangan. Apa yang terjadi? Suara mana? Mana suaranya? Hati-hati, sepertinya ada musuh. Tetap stabil. Ada raungan di sekitar. Wajah Mutian berubah tajam dan bergegas ke arah di mana suara itu keluar. Ini adalah logistik tentara dunia iblis dan tempat di bawah yurisdiksinya. Jika ada yang tidak beres, akan sulit baginya untuk menjelaskan kepada orang-orang di dunia iblis yang sebenarnya. Namun, ketika dia bergegas ke tempat suara itu naik, seluruh pria itu mati rasa. Kebisingan itu muncul karena perbatasan yang diselimuti stasiun tentara iblis yang sebenarnya diserang, tetapi luar biasa bahwa perbatasan tebal di sana benar-benar terfragmentasi saat ini. Ini adalah batas yang ditetapkan oleh yang tertinggi dari dunia iblis yang sebenarnya. Mutian tidak dapat melihat melalui kekuatan yang terkandung dalam batas ini dan memahami teror dari batas ini. Seberapa kuat serangan ini jika bisa menghancurkan penghalang sekaligus. Mata Mutian membeku. Dia melangkah mundur dan berteriak pada iblis di belakangnya, mundur. Semua mundur, maju ke depan. Semua pergi ke orang-orang di dunia iblis nyata. Ayo. Ketika dia sampai di belakang, dia hampir berteriak. Dia tahu bahwa situasi di sini di luar kendali. Benar saja, di langit yang jauh,
ada sekelompok besar sosok yang mengenakan baju besi abu-abu dan binatang buas yang aneh dan ganas yang tak terhitung jumlahnya. Itu hantu. Entah siapa yang berteriak panik. 1372. Mutian memimpin orang-orang dunia iblis ini yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan untuk berlari ke depan dengan tergesa-gesa. Ketika orang-orang dunia iblis nyata yang menjaga area logistik melihat perubahan, mereka segera membunyikan klakson peringatan, dan sejumlah besar hewan iblis asli dan orang iblis nyata bergegas keluar dan membunuh di luar perbatasan. Orang-orang ini yang dipimpin oleh Mutian terlalu lemah dan bukan milik pasukan tempur. Bahkan jika mereka mundur dan mundur, tidak ada yang salah dengan mereka. Bagaimanapun, mereka bergegas dan mati begitu saja. Sama seperti orang-orang di dunia persilatan ekstrim yang memasuki negeri dongeng, mereka hanya dibantai. Muyi tahu ada yang tidak beres. Beraninya dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia bergegas maju dengan Mutian Chao. Namun, bagian depan pasukan dunia iblis yang sebenarnya juga sulit. Tepat setelah logistik salah, ada sejumlah besar orang abadi dan iblis di depan. Mereka sepertinya menggunakan beberapa senjata ajaib untuk menyembunyikan bentuk tubuh mereka secara diam-diam dan mendekat secara diam-diam, sehingga orang-orang di dunia iblis yang sebenarnya tidak punya waktu untuk menyadarinya. Setelah ditemukan, pasukan abadi dan iblis ini mulai menyerang perbatasan. Orang-orang di dunia iblis panik. Karena jumlah pasukan iblis abadi sangat menakjubkan. Mereka tiba-tiba muncul seperti belalang dan tiba-tiba mengelilingi seluruh pasukan iblis yang sebenarnya, menutupi langit dan menghalangi matahari. Raja iblis tertinggi dari dunia iblis nyata melonjak dan mendarat di udara. Dia adalah roh virtual tanpa entitas. Tubuhnya adalah sejumlah besar gas hijau mendidih. Namun, pada gas hijau ini, dia mengenakan jubah mewah. Dua mata iblis hijau tua sepertinya melihat melalui segalanya. Begitu muncul, langit berwarna hijau gelap dan gas jahat membubung ke langit. Perbatasan tidak dapat mendukung. Orang-orang di dunia iblis yang sebenarnya berkumpul dengan dekat dan menatap musuh ke segala arah dengan ngeri. Seperti biasa, orang abadi yang menyerang kediaman dunia iblis mereka hanya 30 atau 50 ribu. Baru-baru ini, skala terbesar hanya lebih dari 100 ribu orang, dan mereka kalah tak lama kemudian. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, jumlah musuh tidak terhitung. Dari perbatasan ke Cakrawala, ada orang di mana-mana. Binatang buas hitam besar dan binatang abadi pintar bercampur dalam bayang-bayang besar orang di segala arah. Tanpa diduga, mereka dikelilingi oleh kungfu nafas pendek ini. Meskipun pesona di sekitarnya dibuat oleh pemimpin dunia iblis yang sebenarnya, Raja Iblis sendiri, aku percaya pesona ini tidak dapat mendukung setengah kungfu Zuxiang. Mutasi seperti itu membuat banyak iblis tidak dapat beradaptasi. Keabadian, iblis dan hantu. Su Yun, kamu menyinggung aku. Raja Iblis melihat sekeliling dan mengangkat suara keraguan dengan raungan keras. Yang mulia mengenal aku. Sesosok melompat keluar dari pasukan yang besar. Itu adalah seorang pria berjubah hitam dengan pedang di satu tangan. Kerudungnya sangat rendah, seolah-olah dia hanya bisa melihat setengah wajah pucat. Dia berdiri di udara, seperti menginjak awan, sombong terhadap iblis yang tak terhitung jumlahnya ini. Gelombang tekanan dilepaskan darinya dan berguling seperti gelombang besar. Iblis di bawah kepala hanya merasa sulit untuk bernapas. Namun, Mutian dan yang lainnya di belakang terkejut melihat pria ini. Terutama Muyi, dengan mata bulat, menatap pria di udara dengan tak percaya. Pria itu, Su Yun, apakah itu benar-benar dia? Bisik Muyi. Meskipun dia tidak melihat Su Yun selama bertahun-tahun, ingatannya tentang orang ini masih sangat jelas. Memikirkan masa lalu, Muyi selalu menggertakkan giginya, tetapi sekarang, orang ini memimpin begitu banyak orang kuat dan menjadi kekuatan besar di dunia peri yang terkenal. Dia masih putri dunia iblis. Namun, di masa lalu, dia membenci Su Yun, tetapi sekarang Su Yun kuat sampai ke puncak. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kekuatan untuk membunuhnya. Pertemuan itu membuat Muyi merasa begitu kuat sehingga dia bahkan tidak berani menghadapi kenyataan. Tetapi ketika Raja Iblis membuka mulutnya, suara itu mengguncang langit. Su Yun, kamu memiliki banyak keberanian untuk menyerang Xianting. Namun, kamu menyerang Xianting hanya ketika Presiden pergi, jadi kamu bisa merajalela untuk sementara waktu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menutupi langit? Menurutmu apa yang bisa kulakukan dengan tangan ini? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan mematahkan tanganmu nanti. Raja Iblis itu sombong. Su Yun menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar suara itu. Dia melirik Raja Iblis dan berkata dengan ringan, aku tidak tahu manfaat apa yang diberikan Presiden Xian kepada kamu. Layak bekerja untuk Xianting. Namun, aku tahu bahwa kamu berdiri di tim yang salah kali ini. Jika kamu melakukannya, kamu hanya akan menghancurkan dunia iblismu yang sebenarnya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jika kamu menaruh pisau dan senjatamu ke dalam gudang dan membiarkan Ma Fang Nanshan pergi, aku tidak akan membunuhmu. Mau kita menyerah? Ketika Raja Iblis mendengar suara itu, dia tertawa terbahak-bahak, seperti guntur di hari mendung. Kamu terlalu banyak berpikir, hanya karena kamu ingin kami menyerah pada dunia iblis yang sebenarnya. Mob, jika kamu memiliki kemampuan ini, ayolah. Jelas, Raja Iblis tidak memperhatikan Su Yun sama sekali. Faktanya juga benar, meskipun Su Yun telah memenangkan Xianting berkali-kali, dalam setiap pertempuran, Su Yun tidak bertarung dengan Xianting dari depan. Dia baru saja melarikan diri dari Presiden Sang Xian.
Satu-satunya saat dia mengandalkan kekuatan Ling Qingyu. Raja Iblis sepertinya mengetahui hal-hal ini dan membenci Su Yun secara alami. Su Yun tiba-tiba kedinginan. Dia mengambil pedang bulan ganda dan perlahan terbang ke Raja Iblis. Pada saat yang sama dari aksinya, pasukan abadi, hantu, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai beraksi. Orang-orang menyimpan mantra mereka lagi, mengangkat pedang mereka dan bersiap untuk melawan mereka. Melihat ini, Raja Iblis melambaikan tangannya dan memberi isyarat untuk bersiap menyerang. Tentara itu seperti banjir, bergegas menuju tentara dunia iblis yang sebenarnya. Dampak positifnya dimulai dengan cara ini, tetapi tampaknya tidak lamban. Tepat ketika Su Yun hendak mendekati batas kediaman iblis, kulitnya tiba-tiba memerah, pupil matanya bersinar merah, dan gas iblis mengalir ke langit. Dia tiba-tiba mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke depan, dan pedang Qi keluar dari bilahnya. Pedang Qi sangat besar dan ribuan kaki, seperti gelombang yang mengejutkan, yang menghancurkan perbatasan. Bang dan pedang Qi meledak di perbatasan. Perbatasan runtuh seperti pecahan kaca. Pada saat batas itu rusak, mantra yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah kelompok iblis ini, diikuti oleh asap hitam, dan kilat dan batu api muncul di depan Raja Iblis. Sangat cepat. Namun, Raja Iblis tidak khawatir. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah trisula muncul di telapak tangannya. Tongkat Trident mengeluarkan suara dentang, jadi dia melihat pedang panjang yang dingin menempel di kepalanya. Trident tidak bergerak. Hanya itu yang kamu punya. Raja Iblis menatap Su Yun di depannya dan berkata dengan dingin. Aku belum mencoba. Su Yun mengangkat tangannya yang lain dan menempelkannya pada gagang pedang 2 bulanan. Bang! Telapak tangan jatuh, dan kekuatan besar langsung bertindak pada Trident melalui berkah pedang 2 bulanan. Tubuh Raja Iblis itu langsung jatuh dan menghantam stasiun yang lebih rendah seperti meteor. Lantai seluruh stasiun langsung retak, dan beberapa orang iblis di sekitarnya terkejut sampai mati. Dia bangkit karena malu, menatap Su Yun di atas, tampak serius, dan mata iblis hijaunya menyipit. Iblis apa? Dia minum, dan roh jahat menyebar seperti bunga mekar, dan roh jahat menjadi lebih kuat. Su Yun menurunkan tubuhnya, memeriksa bagian depan pedang dan menusuk Raja Iblis. Raja Iblis tidak mau kalah. Dia memegang trisula di tangannya dan meraung ke arah Su Yun. Namun, pada saat dia meledakkan trident, sejumlah besar bayangan iblis bergegas di sekelilingnya untuk menyerang Su Yun. Kekuatan setiap bayangan iblis tidak kalah dengan miliknya. Serangan Su Yun diblokir, dan 8 bayangan iblis bekerja sama dengan salah satu tuan terhormat untuk melancarkan serangan sengit terhadap Su Yun. Kecepatan serangan setiap bayangan iblis cepat di langit dan hampir melebihi kecepatan cahaya, tapi itu sedikit tidak cukup dibandingkan dengan Su Yun. Su Yun tidak kurang dari siapapun. Terinspirasi oleh teknik pedang Dewa Angin, kultivasinya saat ini cocok dengan teknik pedang yang cepat dan tak tertandingi ini. Bayangan pedang hampir tidak bisa ditangkap oleh Raja Iblis. Bahkan jika dibuat dalam jumlah besar, itu tidak dapat mengurangi kesenjangan kecepatan. Bayangan iblis dicincang, dan sulit baginya untuk menolak. Iblis sejati 2 perubahan. Raja Iblis tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun dan segera berteriak lagi. Tubuhnya memuntahkan roh jahat yang kuat lagi, yang berubah menjadi baju besi dan melekat padanya. Pedang bulan ganda terpotong dan mengenai armor jahat, tetapi itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, baju besi itu tampak tangguh. Itu tenggelam setengah inci ke dalam, dan kemudian bangkit kembali. Pedang bulan ganda sangat terpengaruh dan terbang kembali dengan lengan Su Yun. Raja Iblis memanfaatkan momentum itu, dan trisula meledak ke arah dada Su Yun. Trident panjang menghancurkan kekosongan, seperti naga marah yang mengaum, dan menabrak masa lalu. Semua orang di sekitarnya dikejutkan oleh momentum yang dibawa oleh pukulan ini. Dentang. Trident tajam menusuk dada Su Yun. Namun, bahkan jika pukulannya sangat keras dan mengenai dadanya, dia masih tidak bisa menembusnya, dan roh jahat yang kuat di Trident telah bubar. Hah, Raja Iblis tampak sedikit berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa keganasan orang ini begitu hebat sehingga benar-benar di luar jangkauan yang diharapkan. Namun, Su Yun mengulurkan tangannya dan meraih Trident. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak maju dan mendekati Raja Iblis. Jubah tanah sucinya mendesaknya untuk melepaskan kekuatan sucinya dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan iblis dari Raja Iblis. Roh jahat yang kuat menyerbu tubuh Su Yun seperti pegas. Raja Iblis bergegas untuk memaksa Su Yun kembali, tetapi dia menemukan bahwa kekuatannya tidak sebagus pria tak dikenal ini. Atomisasi. Raja Iblis minum, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi asap hijau tua, melarikan diri, dan kemudian memulihkan penampilan biaya. Namun, pada saat seperti itu, Su Yun mengeluarkan 30% dari kekuatan iblisnya dengan menggunakan kekuatan jubah tanah suci. Sial. Raja Iblis sangat marah, memegang tombak di kedua tangan dan mengaum lagi dan lagi. Iblis sejati 3 perubahan. 4 perubahan iblis sejati. Iblis sejati 5 perubahan. 3 perubahan diteriakkan satu demi satu, dan sihir diterapkan. Dalam sekejap, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan iblis besar muncul di langit. Pada saat itu, gas abadi, gas iblis, dan gas gelap di sekitarnya langsung tertutup oleh gas iblis yang kuat. Su Yun menatap Raja Iblis, tetapi melihat tubuhnya secara bertahap menguap, dan akhirnya menghilang secara langsung. Roh jahat sudah menjadi melodi utama langit. 1373
Tubuh Raja Iblis tidak menghilang, tetapi menyatu dengan roh jahat di langit. Kemudian, bayangan iblis besar di langit berangsur-angsur berubah menjadi bentuk Raja Iblis. Roh jahat itu seperti Tuhan membuka bendungan untuk memblokir langit. Roh jahat seperti banjir menghantam kepalanya. Orang-orang abadi, iblis, dan hantu yang menyerang manusia iblis itu berjalan dengan keras. Semua orang merasa seolah-olah terhalang oleh sesuatu, gerakannya sangat tidak nyaman, dan sepertinya ada sesuatu yang menekan punggung mereka, yang membuatnya sulit. Momentumnya baru saja keluar. Su Yun memandang Raja Iblis. Raja Iblis saat ini memiliki napas yang kuat. Tingkat kekuatannya secara mengejutkan meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, setidaknya lebih dari 5 kali. Mengapa kultivasi Raja Iblis begitu mengerikan? Menggandakannya mengejutkan. Tidak terbayangkan untuk menggandakannya 5 kali sekaligus. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sendiri. Dia membuat raungan dan mendorong lengan besar untuk merentangkan ke awan. Dia melihat bahwa trident besar muncul di awan. Trisula benar-benar tertutup oleh roh jahat, kabur, tetapi ada kekuatan jahat yang mengerikan yang dapat menghancurkan jiwa orang. Su Yun mengerutkan kening, tetapi tidak bergeming. Dia bergegas ke Raja Iblis dengan pedang bulan ganda. Roh jahat itu menerpanya seperti pisau, tetapi dia tampaknya tidak terhalang dan terus bergerak maju. Iblis rusak. Raja Iblis minum. Bang, 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 bang. 5 ledakan hebat tiba-tiba datang di sekitar Su Yun. Kekosongan itu sepertinya diledakkan, tetapi Su Yun ingin bergerak, tetapi dia mendapati dia tidak bisa bergerak sama sekali. 5 ledakan asli di sekelilingnya bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk mengendalikannya. Setelah kekosongan di sekitarnya meledak, ada 5 pusaran hijau tua, dan isapan meluap dari pusaran. Su Yun ingin melarikan diri dari pengepungan pusaran ini, tetapi dia merasa sulit untuk menghilangkan isapannya, apalagi bergegas keluar. Hahaha. Pada saat ini, semburan tawa tajam keluar dari pusaran, dan kemudian cakar hijau tua keluar dari pusaran dan meraih anggota tubuh Su Yun. Melihat ini, Raja Iblis meraih trident dengan tangannya yang besar dan menikam Su Yun dengan ganas. Su Yun tampak dingin dan segera mendesak jubah tanah suci untuk menyerap kekuatan iblis dari seluruh tubuh. Tanpa diduga, kekuatan suci jubah tanah suci tidak dapat menghilangkan 5 pusaran air. Pusaran air diusir oleh kekuatan suci. Ini sudah berakhir. Suara tebal Master Iblis keluar dan melihat tubuh trident yang panjang. Tiba-tiba, deretan simbol iblis aneh menyala. Dalam sekejap, Trisula meledak untuk menghancurkan langit dan bumi, seolah-olah dapat membangun kembali kekuatan surga dan bumi yang menakjubkan. Setelah dipukul, kekuatan fisik Su Yun sulit untuk didukung. Wajahnya sangat berubah, dia segera melepaskan pedang 2 bulanan di tangannya, membungkus pedang 2 bulanan dengan kekuatan suci, dengan paksa bergegas keluar dari hisapan pusaran dan terbang menuju trident. Ilmu pedang tanpa batas. Raja Iblis tampaknya menyadari kehalusan teknik pedang. Bukan hanya itu. Su Yun tiba-tiba berkata, "Sial." Pedang 2 bulanan itu mengenai trident. Meskipun pedang 2 bulanan dikendalikan oleh kekuatan suci dan kuat, ia menghabiskan banyak kekuatan tabrakannya sendiri setelah bergegas keluar dari pusaran. Jika mengenai trident lagi, itu tidak akan menghasilkan banyak tenaga. Jika kamu tidak menghentikannya, kamu bahkan tidak dapat mengubah lintasan serangannya. Namun, Su Yun tenang. Tampaknya niatnya bukan untuk menangkis serangan Raja Iblis. Raja Iblis merasa tidak enak, tetapi Su Yun telah dikendalikan dan serangan telah diluncurkan. Apakah dia bermaksud berhenti? Pada saat kritis ini, pedang yang kuat tiba-tiba membungkusnya, dan kemudian kilatan pedang dan niat membunuh pecah. Raja Iblis terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya yang besar dibombardir oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuhnya berbalik langsung ke samping. Bang! Raja Iblis jatuh ke tanah dan melihat ke atas dengan mata iblis, tetapi dia melihat bahwa ada bayangan pedang terang di seluruh langit. Bayangan pedang ini tidak ada habisnya dan banyak, menghalangi langit dan matahari. Di tengah bayangan pedang, ada seorang pria tampan. Leluhur pedang Wuji. Raja Iblis meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Raungan melengking ini sepertinya melampiaskan sesuatu dan menceritakan sesuatu. Iblis malam, sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Jalan cahaya leluhur pedang. 50.000 tahun, 50.000 tahun. Ekspresi Raja Iblis menjadi luar biasa bersemangat, dan roh jahat dari seluruh tubuh berlari liar, seolah-olah dia telah dirangsang. Su Yun membebaskan diri dari pusaran. Melihat adegan ini, dia menduga Jianzu seharusnya memiliki dendam dengan Raja Iblis sebelumnya. Namun, saat ini, Su Yun tidak peduli dengan rasa terima kasih dan kebencian antara leluhur pedang dan Raja Iblis. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membunuh Raja Iblis. Su Yun melompat ke langit dan menebas Raja Iblis dengan pedang. Pedang bulan ganda meledakkan bayangan pedang yang membuka langit dan menghantam kepala Raja Iblis. Iblis rusak. Raja Iblis ingin menggunakan keahlian lamanya lagi untuk menjebak Su Yun, tapi bagaimana bisa Su Yun dibodohi lagi? Pada saat itu, dia mempercepat, menghindari jangkauan ledakan, jatuh di depan Raja Iblis, dan bila pedang terpotong di masa lalu. Bang! Tubuh Raja Iblis, yang belum berdiri, terhempas ke tanah lagi. Dia menyuntikkan kekuatan suci yang kuat ke dalam pedang 2 bulanan, dan kemudian mengulurkan tangannya. Pedang 2 bulanan itu mulai menebas dengan liar ke arah Raja Iblis seolah-olah itu memiliki roh. Raja Iblis bergegas untuk mendesak metode iblis lagi.
Dia melihat roh jahat di kepalanya terbelah di kedua sisi, dan bola hijau melayang di dalamnya. Bola terus berkedip dan melepaskan cahaya aneh. Suyun, hati-hati, jangan melawannya langsung, hindari. Melihat manik-manik itu, Jianzu berteriak dengan cepat. Suara mendesing. Pedang bulan ganda terbang dengan cepat dan bermaksud menyerang manik bundar, tetapi manik bundar tiba-tiba memancarkan cahaya dan menyinari pedang bulan ganda. Pada saat itu, pedang bulan ganda yang cepat melambat seolah-olah itu dipasang di udara. Tetapi jika kamu perhatikan baik-baik, kamu dapat melihat bahwa pedang bulan ganda masih terbang maju sedikit demi sedikit, tetapi kecepatannya berkurang hingga batasnya, sangat lambat, tidak ada bedanya dengan bingkai beku. Apakah itu senjata ajaib untuk benar-benar menghancurkan kecepatan manusia? Mata Suyun membeku. Nenek moyang pedang mendesak ilmu pedang tanpa batas. Sejumlah besar bayangan pedang seperti hujan dan mengenai Raja Iblis, tetapi bola itu masih melepaskan cahaya dan hanyut sesuka hati. Semua bayangan pedang itu terpaku di udara satu persatu. Raja Iblis tampak tidak puas. Dia langsung mengguncang tas otaknya. Cahaya yang dilepaskan oleh bola itu seperti matahari yang meluap dari matahari yang terik, dan langsung memenuhi seluruh dunia. Semua orang di medan perang diperlambat oleh gerakan lambat yang ekstrem. Bahkan pedang, mantra, dan bahkan ledakan sangat diperlambat. Suyun buru-buru menghindar dan menggantung. Ketika dia pulih, dia menemukan bahwa ada keheningan di sekelilingnya. Seluruh medan perang yang panas sepertinya membeku, dan bahkan suaranya tidak bisa menyebar. Mengerikan. Apa mantra ini? Suyun mengerutkan kening dan melihat ke kiri dan ke kanan. Dia menemukan bahwa bahkan Qin Qianlong dan Xing Bai tidak terhindar, kecuali Jianzu dan Iblis Api Sein. Meskipun permaisuri dunia bawah bisa mengendalikan dunia bawah, kekuatannya tidak kuat, dan dia juga tertunda. Melihat ini, Suyun tampak kedinginan dan bergegas ke Raja Iblis lagi. Secara alami, Raja Iblis tidak sopan, dan lampu hijau aneh itu menembaknya lagi. Tapi saat ini, Suyun memiliki penjaga. Pada saat cahaya hendak menembak, dia mengambil bintang itu dan membuangnya. Dia meraih Trisula Raja Iblis, dan pria itu muncul di sebelah Raja Iblis dalam sekejap, dan lampu hijau kosong. Begitu cepat, apa itu, sayang? Suyun bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Raja Iblis memperhatikan tindakan Suyun, dengan cepat memutar lehernya dan memutar bola, berniat untuk bersinar dengan cahaya lagi, tetapi pada saat ini, angin kencang bertiup langsung ke tubuhnya yang besar, dan bola tidak dapat dikalibrasi. Penggemar Liu Yu Xuanzun. Jianzu bergegas kembali untuk menghindari serangan angin kencang. Angin kencang ini, bahkan presiden tidak bisa mengabaikannya, apalagi Raja Iblis. Suyun mengambil kesempatan untuk bergegas ke depan, memegang pedang 2 bulanan, membidik bola, dan ada ledakan penusukan. Dalam satu tarikan napas, puluhan ribu bayangan pedang menghantam bola dengan keras. Raja Iblis mengeluarkan raungan nyaring, dan melihat bahwa tubuhnya penuh dengan roh-roh jahat, manik-maniknya pecah, dan membuat suara tabrakan. Segera, dia meledak dengan suara, dong. Manik-manik bundar dihancurkan, fase Dharma rusak, dan semua yang diterangi oleh cahaya pulih. Suyun mengejar kemenangan dan menyerang Raja Iblis lagi. Raja Iblis tidak punya pilihan selain melawan Suyun dengan Trisula. Situasi tampaknya berada di bawah kendali Suyun. Tombak besar itu terlihat berat, tetapi ditarikan oleh Raja Iblis. Roh jahat berlarian, kehampaan bergetar, dan bayangan pedang itu berat. Kedua belah pihak bertarung dalam kegelapan. Nenek moyang pedang di satu sisi tidak tahan untuk masuk dan bertarung. Dalam pertarungan ini, apakah Suyun menang atau kalah, konsepsi dan persepsi artistiknya pasti akan meningkat. Menghadapi serangan badai Suyun dan nafas yang tebal dan menakjubkan, Raja Iblis sedikit tidak mendukung. Dia menarik napas, tiba-tiba tubuhnya berkedut, dan kemudian roh jahat di sekujur tubuhnya keluar seperti ular naga ke Suyun. Segera dia mengikatnya, dan trident meledak lagi. Tapi roh-roh jahat itu setara dengan makanan bagi Suyun. Mereka benar-benar terserap olehnya setiap kali dia mendekat. Suyun memisahkan diri dari roh jahat seperti ular naga, melompat ke tombak dan bergegas ke Raja Iblis. Saat terbang dengan liar, tubuhnya meledak menjadi lingkaran cahaya abu-abu yang kaya, seolah-olah ada sesuatu yang akan melepaskan diri darinya. Apa ini? Jianzu tercengang. Tetapi melihat Suyun melangkah tinggi dan melompat, dia membuang pedang 2 bulanannya dan dengan cepat membacakan semburan formula Dharma yang canggung dan astringan. Dalam sekejap, kabut tebal meledak dan menutupi langit. Raja Iblis terkejut dan mundur lagi dan lagi. Di antara batu petir, dia memperhatikan bahwa napas Suyun tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh roh yang lebih mendominasi dan kuat, yang muncul di kabut. Dia menatap mata iblis hijau besar, menatap kabut, dan samar-samar melihat mulut besar seperti lubang hitam, jatuh dari langit dan menelannya. Krakus. Raja Iblis meraung. Sudah terlambat untuk menghindar, terlalu dekat. 1374. Memakan Raja Iblis, tubuh Taoti membentuk lingkaran, dan kulitnya mulai dipenuhi dengan roh jahat yang kuat. Namun, tak lama kemudian, tubuh Taoti mulai menggembungkan gelembung besar satu demi satu, naik dan menghilang dari waktu ke waktu, seolah-olah ada gas di dalamnya. Taoti jatuh ke tanah dan meraung kesakitan atau marah, dan napasnya semakin banyak. Melihat ini, Jianzu bergegas dan mendarat di Taoti. Dia menjadi telapak tangan dengan satu tangan dan memukul tubuh Taoti. Banyak pedang ki mengalir ke tubuh Taoti dari telapak tangannya.
Ini berlangsung sebentar, dan fenomena aneh tubuh rakus berangsur-angsur mereda. Ketika Raja Iblis dimakan, semua orang di dunia iblis nyata gemetar dan moral mereka turun drastis, seolah-olah mereka tidak memiliki semangat juang. Terlebih lagi, orang-orang di dunia iblis nyata tidak dapat menolak kehadiran kekuatan besar seperti iblis api Sein. Dengan bantuan Jianzu, Suyun benar-benar mencerna Raja Iblis dan memenangkan banyak prestasinya. Rana telah mulai bergerak melampaui puncak Dewa Lingxuan. Dia melambat untuk sementara waktu dan berubah menjadi bentuk manusia, tetapi wajahnya pucat, dan pupil merah darahnya diliputi api iblis tebal, yang sangat ajaib. Raja Iblis dikalahkan dan orang-orang iblis mulai mundur, tetapi mereka telah jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Bisakah mereka mundur jika mereka mau? Di bawah pengepungan banyak ahli, seperti leluhur pedang, Ratu Dunia Bawah, Santo Api dan Patriark Elang, orang-orang di dunia iblis nyata terus mati, dan situasi perang telah berkembang menjadi pembantaian sepihak. Jika terus berlanjut, orang-orang dari dunia iblis yang sebenarnya akan dihancurkan. Berhenti, hentikan, kami menyerah. Saat itu, tangisan nyaring terdengar di langit. Ketika Suyun melihat iblis-iblis itu, hanya ada 1 juta iblis. Tanah penuh dengan tubuh iblis. Stasiun juga hancur. Iblis tidak memiliki bahaya untuk dipertahankan, dan tidak ada ahli untuk memimpin. Mereka telah benar-benar runtuh. Suyun tidak akan terkejut mendengar penyerahan diri. Namun, apa yang tidak dipikirkan Suyun adalah suara berikutnya. Semuanya, untuk apa kamu takut padanya? Masalah besarnya adalah mati dalam pertempuran. Jika kita menyerah, mereka iblis abadi tidak akan membiarkan kita pergi. Lagi pula, kali ini mereka datang, mereka ingin memusnahkanku sepenuhnya. Mendengar suara ini, Suyun melihatnya, tetapi ada beberapa wajah yang dikenalnya di hadapannya. Hah, bukankah ini Kaisar Iblis dan Putri Mui? Suyun memandang orang-orang di dunia iblis yang berkumpul, dan senyum aneh muncul di mulutnya, sudah lama sejak kita berpisah dari daratan Tianwu. Suyun, jika kamu ingin membunuh kami, cepatlah. Jika kamu ingin mempermalukanku, simpan kekuatanmu. Mui mengatupkan gigi peraknya dan berkata dengan marah, aku tidak akan dihina olehmu bahkan jika aku mati. Itu tidak benar. Suyun menggelengkan kepalanya, sebenarnya, aku tidak memiliki keluhan dan permusuhan dengan kamu di dunia iblis, tetapi kamu tidak memiliki alasan untuk campur tangan dalam perang antara aku dan Xianting, dan membantu Xianting dan menjadi pion dari Xianting. Aku tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu tentang kamu di dunia iblis. Aku tidak tahu apa yang dijanjikan Presiden yang baik Xian kepada kamu. Layak dunia iblis kamu yang sebenarnya untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Xianting, tapi aku pikir, tidak peduli apa manfaatnya Presiden Xian telah memberi kamu tidak dapat menikmatinya, karena jika kamu campur tangan di dunia peri, kamu hanya akan merusak dunia iblis kamu yang sebenarnya. Aku tidak bermaksud bahwa Suyun akan menghancurkan dunia iblis kamu yang sebenarnya, aku hanya mengatakan bahwa saat ini pengadilan peri tidak bisa melindungimu sama sekali. Ini benar-benar kebenaran besar. Xianting tidak akan dengan mudah memindahkan kartu terbawa dari dunia iblis yang sebenarnya, dan ketika digunakan, itu juga merupakan situasi yang sangat kritis bagi Xianting. Kalau tidak, abadi mana yang mau memiliki hubungan dengan orang-orang iblis? Terlebih lagi, beberapa tim orang telah dikirim untuk meminta bantuan, dan sejauh ini tidak ada bayangan orang Xianting. Apa yang kamu katakan itu benar, tapi kami tidak bisa menahan diri. Raja Iblis telah mendominasi dunia iblis nyata selama bertahun-tahun, dan 5 perubahan iblis nyatanya adalah layar penuh. Namun, dia mengatakan itu setelah 5 perubahan nyata. Iblis, masih ada 1 perubahan. Jika kamu tidak memahami perubahan ini, tidak kuat untuk mengandalkan 5 perubahan saja. Jika kamu dapat mempelajari kembali perubahan yang tersisa, kamu dapat mengarahkan awan surgawi, meniup udara untuk menghancurkan gunung, membalikkan alam semesta dan membalikkan yin dan yang. Raja Iblis telah mencari keras selama bertahun-tahun untuk mencapai jalan keabadian. Dia menemukan bahwa ada sesuatu di Xianting yang dapat membantunya. Itu disebut batu reinkarnasi. Itu adalah di tangan Presiden Xian. Raja Iblis mengira dia tidak bisa melawan Presiden Xian, jadi dia bernegosiasi dengannya dan berharap mendapatkan batu reinkarnasi. Itu sebabnya dia mengambil tindakan ini. Kaisar Iblis melanjutkan. Batu reinkarnasi. Suyun mengerutkan kening, tapi dia belum pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa itu adalah batu ajaib yang dapat memecahkan semua kemacetan dan secara paksa menyeret orang ke alam yang lebih kuat. Apakah ada bayi seperti itu? Dia terkejut sesaat. Tetapi leluhur pedang di dekatnya menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, hal semacam ini tidak mungkin ada sama sekali. Segala sesuatu di dunia memiliki jalannya sendiri. Jika kamu tidak mengikuti jalannya, itu hanya akan mengganggu dunia yang kacau dan menghancurkan takdir. Faktanya, itu tidak diizinkan oleh langit dan bumi. Jika aku menebak dengan benar, bayi yang disebut batu reinkarnasi ini tidak ada sama sekali. Presiden Xian hanya menipu Raja Iblis kamu dan menggunakannya untuk bekerja untuk Xianting. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya. Raja Iblis adalah yang tertinggi dari dunia iblis nyata. Baik orang di dunia iblis nyata dan dunia iblis kita harus mematuhi hidupnya dan tidak bisa tidak patuh. Kaisar Iblis menarik napas dan berkata, apakah kamu masih mau mengikuti perintah Raja Iblis dan terus bekerja untuk Xianting? Tanya Suyun. Meskipun Raja Iblis sudah mati, jika kita tidak terus bekerja untuk Xianting, Presiden Xianting akan membenci kita dan menggunakan caranya untuk menghancurkan dunia iblis kita. Itu mudah.
Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Meskipun dia tidak memasuki dunia peri untuk waktu yang lama, dia masih tahu sesuatu tentang Presiden. Begitu Suyun mendengar ini, dia mendengus dan berkata, jika Presiden dapat menghancurkanmu, tidak bisakah aku menghancurkanmu? Dengan dengungan ini, kekuatannya dilepaskan, yang membuat seluruh iblis gemetar, dan Kaisar Iblis mundur lagi dan lagi. Putri Muyi juga menjadi pucat, menatap Suyun secara khusus. Ini adalah kesenjangan dalam kekuatan kultivasi. Kaisar Iblis mencoba yang terbaik untuk bernafas. Dia tahu bahwa kekuatan pria di depannya sama sekali tidak lebih lemah dari Raja Iblis, terutama setelah dia menelan Raja Iblis, dia takut kekuatannya meningkat banyak. Tuan Suyun, orang-orang sekarang menutupi langit dengan satu tangan. Secara alami mudah untuk menghancurkan cara jahatku. Jika Tuan Suyun bersedia, cara jahat kami bersedia mengikuti Tuan Suyun dan menghancurkan Xianting. Kaisar Iblis berkata dengan cepat. Meskipun kultivasinya tidak sekuat yang ada di dunia iblis nyata, pikirannya tidak lebih lemah dari yang lain. Dia secara alami memahami arti kata-kata Suyun, mulai hari ini, dunia iblis akan langsung mematuhinya. Apapun dan resolusi apapun akan aku setujui, dan kamu tidak boleh melanggar perintah aku, oke? Suyun berkata dengan lemah, iya. Sekarang, seluruh pasukan, 3 jam kemudian, pergi ke kediaman Xianting saat ini. Kata Suyun, lalu melambai dan memberi isyarat kepada orang-orang untuk mengambil bagian dari serangan senjata sihir dari iblis-iblis ini, hanya menyisakan sebagian dari senjata ajaib untuk pertahanan diri. Meskipun ini membuat para iblis tidak puas, mereka, sebagai pecundang, telah bertanya tanpa syarat kepada Suyun. Dalam sekejap, tentara diam bergerak lagi, tapi kali ini, mengumumkan kekalahan jalan iblis. Raja iblis terbunuh, dan jalan iblis secara alami tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Suyun menelan Raja Iblis. Sebenarnya, yang tidak bisa dia tunggu adalah menemukan tempat yang tenang untuk bermeditasi dan beristirahat. Dia merasakan ekspansi di tubuhnya, terutama tidak nyaman. Suyun, apakah kamu percaya iblis-iblis ini seperti ini? Orang jahat berubah-ubah. Mereka dapat segera menyerah dan mengkhianati Xianting, dan mereka dapat menusuk kita dari belakang. Pada saat ini, sebuah suara melayang ke telinga Suyun, diikuti oleh gelombang panas yang sangat panas bertiup di sini. Suyun tidak melihat ke belakang dan tahu siapa yang datang. Aku telah mempertimbangkan apa yang dikatakan tetua, tetapi sekarang kita tidak menggunakan iblis. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh mereka semua. Itu akan dilawan oleh iblis sampai mati. Dengan cara ini, ia akan tertinggal dari serangan kami di Xianting. Semakin cepat kita menyerang Xianting, semakin baik. Kami akan menempatkan keluar sepenuhnya sebelum Presiden Xianting kembali. Kalau tidak, kita akan sesulit surga jika kita ingin melakukannya lagi. Suyun berkata dengan ringan, jika kita mengembalikan iblis-iblis ini ke dunia iblis, aku khawatir mereka akan melakukannya. Melakukan kontak dengan Xianting. Bagaimana jika mereka membunuh kita saat kita bertarung dengan Presiden Xianting? Oleh karena itu, cara terbaik adalah membiarkan mereka menyerang Xianting bersama kita. Aku telah meminta Wei Ming untuk mengintip kesetiaan para komandan dunia iblis itu. Di depan seni besar dan indah, setiap pemikiran mereka akan terlihat sekilas, jadi jangan khawatir. Indek raguan api Sein Iblis, lebih baik mengkhawatirkan diri sendiri daripada khawatir tentang manusia iblis. Suyun, kamu menelan Raja Iblis dan mengumpulkan kekuatan luar biasa di tubuhmu. Meskipun kekuatan ini akan meningkatkan kekuatan kamu akan bertarung dengan Presiden Xian nanti. Jika kamu tidak dapat mencerna kekuatan ini dan Presiden Xian meledakkan kekuatan kamu selama pertarungan, kamu dapat mematahkan tubuh kamu dan mati, bahkan tidak ada jiwa yang tersisa. Ada suara lain, itu adalah Jianzu. Iblis api Sein melirik leluhur pedang dan berkata, hei, apakah kamu leluhur pedang tak terbatas? Aku pernah mendengar anak laki-laki itu sering membicarakanmu. Kamu tampaknya sangat kuat. Iblis Flame Sein, iblis besar di dunia, sangat berharga untuk melihat gayamu. Jianzu tersenyum. Meskipun ini bukan 1 atau 2 hari sejak Jianzu datang ke Suyun, di masa lalu, para dewa api dan iblis adalah penyendiri dan sederhana. Mereka suka berlatih sendirian di daerah bersuhu tinggi dan jarang berhubungan dengan orang-orang. Setelah bertemu Jianzu kali ini, Jianzu jarang berbicara dengannya. Namun, api Sein iblis tampaknya acuh tak acuh terhadap makhluk selain iblis. Dia menoleh dan berkata kepada Suyun, nak, apa yang dikatakan orang itu masih agak masuk akal. Kamu harus berurusan dengan roh jahat di tubuhmu sekarang. Jika kamu tidak menyelesaikannya, kamu tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan. Dengan ketua pengadilan yang abadi, jika tidak, kamu akan mati. Bagaimana dengan itu? Tanya Suyun bingung, 2 pilihan, mencernanya atau meludahkannya. Kata iblis api. 1375. Pencernaan. Suyun mengerutkan kening, tentu saja aku tidak dapat mencernanya dalam waktu sesingkat itu. Aku dapat mempertimbangkan untuk meludahkannya, tetapi jika aku meludahkannya, aku khawatir ada banyak roh jahat. Dampak. Jiwa iblis dari Raja Iblis dinonaktifkan, dan itu tidak bisa melawan di tubuhmu. Itu hanya bisa dicerna olehmu. Tetapi jika kamu meludahkannya, itu akan pulih dalam waktu singkat selama tidak diserap. Oleh karena itu, jika kamu tidak ingin memiliki masalah di masa depan, kamu harus segera menghapusnya setelah meludahkannya, meskipun itu sia-sia. Kata Jianzu. Suyun mendengar suara itu dan mengangguk. Jiwa iblis Master Iblis dapat memberi Suyun banyak manfaat. Hal seperti itu hampir bisa dikatakan sebagai satu-satunya di seluruh negeri dongeng. Nilainya yang berharga melebihi harta apapun. Bagaimanapun, hanya ada satu Master Iblis. Meludah untuk apa? Ini adalah keuntungan besar. Ini jauh lebih baik daripada pil itu.
Bukankah masih ada waktu? Suyun, mengapa kamu tidak secara paksa menyerap jiwa iblis dari Raja Iblis dan meningkatkan keterampilanmu, bukan? Bukankah lebih baik? Pada saat ini, kata Api Sein. Suyun menatapnya dengan aneh, Penatua, apakah kamu punya cara untuk membantu aku menyerap jiwa ini? Tentu saja, ada caranya. Hanya perlu beberapa ahli untuk bekerja sama dengan kamu, dan sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa berhasil, tapi bagaimanapun, aku masih berpikir lebih baik mencoba. Jika kamu bisa berhasil, itu tidak lebih baik daripada membuang-buang waktu. Seperti ini, jalan ajaib api. Jianzu mengerutkan kening, menatapnya dan bertanya, apa yang kamu katakan adalah seni keterampilan meminjam? Meminjam skill-skill. Suyun bingung dan bertanya, Sisu, mantra apa yang kamu bicarakan? Itu adalah mantra yang benar-benar menempelkan pencapaian satu orang ke orang lain dalam waktu singkat. Jianzu berkata dengan ringan, Iblis Sein Api berarti mengumpulkan beberapa pencapaian kultivasi yang kuat dan menanamkannya ke dalam diri kamu, sehingga kamu dapat secara paksa menyerap kekuatan jiwa Iblis Master Iblis dengan kekuatan kuat kamu. Kamu perlu tahu bahwa kultivasi seseorang juga menentukan kecepatan perolehan kekuatannya. Alasan mengapa kamu tidak dapat mencerna jiwa Iblis Master Iblis adalah karena kekuatan kamu tidak dapat mengendalikan kekuatan ini, tetapi jika kamu menggunakan teknik ini, kekuatan kamu akan sangat terbuka untuk kekuatan ini. Sangat mudah untuk menyerap kekuatan ini. Hanya apa? Suyun bertanya dengan tergesa-gesa. Jianzu ragu-ragu sejenak dan berkata, tetapi metode ini juga berisiko, karena sekali terlalu banyak kekuatan yang disuntikkan, itu akan berdampak pada kamu. Tubuh kamu tidak dapat menanggung kekuatan sebesar itu. Begitu terlalu banyak, itu akan terluka parah, atau akan rusak dan mati, dan kultivasi akan sepenuhnya dihapuskan. Oh, apakah kita bodoh? Tergantung pada situasinya, kita tidak akan terus mendesak operasi. Selama kita mengendalikannya dengan benar, metode ini pasti akan berhasil. Iblis api bersikeras. Jianzu mengerutkan kening, terdiam sejenak, dan bertanya kepada Suyun, Suyun, itu tergantung padamu. Meskipun ada risikonya, itu tidak besar. Namun, jika kita mendesak terlalu sedikit, aku khawatir kamu tidak bisa benar-benar menyerap kekuatan jiwa iblis. Jangan khawatir, CZ. Dalam situasi ini, tidak akan pernah ada terlalu banyak kekuatan untukku. Di jalan mengejar kekuasaan, pasang surut dan bahaya tidak akan pernah hilang. Karena Iblis Sein tua berkata dia bisa mengendalikannya, tidak perlu khawatir. Apakah kamu benar-benar membuat keputusan? Sisu, apakah kamu memiliki kekhawatiran? Itu tidak baik. Kalau begitu, ini sudah diputuskan. Untuk waktu yang singkat, tidak cukup bagimu untuk menyerap roh Raja Iblis. Kamu dapat mengundang kepala keluarga Elang Surgawi lagi. Jianzu berpikir sejenak dan berkata, bagus. Suyun mengangguk dan segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Patriark Elang. Mengetahui hal ini, pemimpin klan Elang sedikit terkejut, tetapi karena Suyun telah membuat keputusan, dia bersedia membantu. Melihat bahwa Jianzu tidak tahu di mana harus mengeluarkan selembar kertas kuning lilin, dia terbang ke tanah awan yang sepi, membentangkan kertas kuning itu dan meletakkannya di tanah. Suyun melihat kertas itu, tetapi melihat sejumlah besar pedang tajam terlukis di kertas itu. Meskipun mereka tidak terlihat sangat bagus, setiap pedang memiliki ketajaman yang aneh. Apakah ini susunan pedang? Suyun melihat kertas kuning lilin untuk sementara waktu, akhirnya mencium aroma alternatif, dan bertanya dengan cemas. Ya. Jianzu dan berkata, aku menggambarnya dengan santai untuk berlindung. Mari kita mulai dengan susunan pedang. Oke. Semuanya, masuk ke pertempuran. Cara leluhur pedang. Patriark Elang mengangguk dengan iblis dan berjalan masuk. Ketika 4 orang memasuki barisan, susunan pedang segera mendesak mereka. Mereka melihat bahwa kertas itu langsung dipecah menjadi ribuan keping dan tersebar. Ketika setiap pedang menyebar, itu berubah menjadi pedang yang cerah, melayang di sekitar 4 orang. Pedang itu seperti bintang, mengubah 4 minggu menjadi langit berbintang yang cerah. Yang Zi, Muyi, dan yang lainnya di kejauhan melihatnya, dan mereka semua tercengang. Suyun duduk di tanah. Iblis api, Patriark Elang dan leluhur pedang duduk di sekelilingnya dalam bentuk segitiga. Mereka semua mengulurkan telapak tangan dan menekannya ke Suyun. Sepertinya mereka bertiga bisa menggunakan skill ini. Secara alami, mereka tahu taruhannya, tetapi ini sangat penting. Tanpa kekuatan Suyun, akan sangat merepotkan untuk melawan Presiden Xian. Setelah menekan telapak tangan mereka, ketiga orang itu membacakan semburan formula yang canggung dan astringen. Sajak itu berdesir di seluruh dunia, dan akhirnya masuk ke telinga Suyun seperti seorang Buddha ilahi. Suyun menutup matanya. Menurut instruksi yang diberikan oleh Jianzu sebelumnya, dia menghentikan ki abadi di mata abadi. Rekan-rekannya membuka denyut nadi abadi, melepaskan semua napas di tubuhnya, dan menyambut kekuatan semua orang. Segera, kekuatan ketiganya mulai mengalir ke tubuhnya. Namun, ini berbeda dari kekuatan biasa. Masuknya ketiga kekuatan ini sebenarnya adalah semua kekuatan asli. Di dada 3 orang, ada lebih banyak cahaya mengambang, 1 merah, 1 biru dan 1 putih. Mereka tampaknya menjadi manik-manik bundar. Dengan desakan terus-menerus dari kekuatan 3 orang, mereka mulai mengalir menuju tubuh Suyun di sepanjang telapak tangan mereka. Pada saat 3 bola cahaya baru saja menyentuh tubuh Suyun, Suyun tiba-tiba memutar wajahnya dan meraung pahit di mulutnya. Rasa sakit. Sakit tak berujung.
Ini adalah rasa sakit dari jiwa, yang merupakan rasa sakit yang kuat yang tidak bisa ditekan orang. Ia merasa jiwanya seperti tertinggal di neraka lantai 18, penuh siksaan, dan ada getaran kuat dalam kesadaran manusia. Sepertinya dia akan pingsan kapan saja dan di mana saja. Su Yun. Itu normal bahwa kekuatan kami dipinjamkan kepadamu, bukan pada tubuhmu, tetapi langsung pada jiwamu, jadi kamu akan merasakan sakit ini seolah-olah jiwamu telah terkoyak. Namun, kamu harus bertahan. Mulai sekarang, kekuatanmu akan meningkat secara gila-gilaan. Dalam 100 bunga, 8 kekuatan sukses kami akan langsung bertindak padamu. Kamu harus cepat mencerna jiwa iblis Tuan Iblis. Ayo. Suara cemas Jianzu berdering. Su Yun mendengar suara itu, tidak berani gegabah, mengatupkan giginya, menahan dorongan koma, mulai mengangkut napas di tubuhnya dan bergegas ke jiwa iblis utama iblis yang dipenuhi jeroan. Begitu napasnya terangsang, dia terkejut. Bagaimana rasanya? Kekuasaan. Apa kekuatan yang melimpah? Apa kekuatan yang kuat? Perasaan ini tergila-gila. Namun, Su Yun tahu bahwa ini hanya sekejap. Keberadaan kekuatan ini hanya untuk membantu diri kamu lebih baik mencerna jiwa iblis. Dia buru-buru terus mendesaki dan menyuntikkannya ke dalam jiwa iblis. Jiwa iblis terkoyak oleh nafas dan secara bertahap dibedakan. Kulit Su Yun juga mulai meluapkan sejumlah besar napas hijau tua, yang mengalir ke langit dan mewarnai langit hijau. Iblis-iblis yang dipaksa untuk menyerah itu melihat ke atas satu persatu. Iblis besar. Apakah iblis besar telah lahir? Ada apa dengan baunya? Iblis-iblis itu penuh dengan keraguan dan tidak tahu mengapa. Adegan itu berlangsung selama 1 jam. Saat ini, Su Yun pucat, berkeringat, dan wajahnya terdistorsi. Namun, dia masih bersikeras. Jumlah roh jahat yang tumpah sedikit demi sedikit, tetapi kulitnya mulai menunjukkan retakan merah cerah. Mata pemimpin klan elang berbinar dengan cahaya aneh. Dia melihat semua perubahan di tubuh Su Yun melalui celah-celah ini. Tidak, tubuhnya tidak akan bisa menopang. Kita harus segera berhenti dan memulihkan skill kita. Patriark elang berbisik. Bagus. Dua lainnya mengangguk dan ingin menyelesaikan pekerjaan mereka. Tetapi saat ini, Su Yun juga minum, tunggu. Dia berbicara sangat keras, dan suaranya menjadi serak. Tampaknya tenggorokannya akan patah dalam beberapa saat. Tunggu. Su Yun bernapas dengan liar, dan bau yang meluap dari tubuhnya menjadi semakin berkurang, tetapi retakan di tubuhnya menjadi semakin besar. Bersikeras. Berapa lama itu bisa bertahan? Tekad Su Yun sudah cukup, tetapi kekuatan tekad tidak berarti kekuatan tubuh fisik. Su Yun, tidak, jika terus seperti ini, tubuhmu akan rusak. Jianzu berteriak dengan suara rendah. Saat ini, dia tidak bisa tenang. Suaranya penuh dengan semburan kecemasan. Aku bisa bertahan. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, atau kesalahan akan menjadi kebencian abadi. Iblis api Sein tampaknya tidak mendukung Su Yun untuk melanjutkan, dan secara langsung mulai memulihkan keahliannya. Ketiganya mencapai konsensus dan tidak bisa membantu Su Yun. 3 kekuatan yang berkeliaran di Su Yun mulai mundur, dan rasa sakit Su Yun menjadi lebih intens. Namun, ketika ketiga orang itu menarik kekuatan mereka terkejut menemukan bahwa jauh lebih sulit untuk memulihkan kekuatan mereka daripada biasanya. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka menemukan bahwa Su Yun sebenarnya menggunakan napasnya sendiri untuk memaksa roh jahat yang tidak tercerna di tubuhnya menuju kekuatan asli 3 orang, berniat untuk sepenuhnya membunuh jiwa iblis dengan mengandalkan kekuatan 4 orang. Jiwa iblis itu melampiaskan dengan liar, tetapi diserap oleh Su Yun. Kecepatannya berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Fenomena ini dapat memukau 3 orang, yang sepenuhnya oportunistik. Berantakan sekali. Patriark elang menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tapi itu berhasil, bukan? Jianzu tidak bisa menahan tawa. 1376. Setelah sekitar setengah dari Kungfu Zhu Xiang, 3 kekuatan akhirnya benar-benar pulih oleh 3 orang, dan tubuh Su Yun menghentikan limpahan roh jahat pada saat ini. Retakan di kulitnya lebih tebal dari rambutnya. Ketiga orang itu menyingkirkan telapak tangan mereka dan menghela nafas lega, sementara Su Yun tampaknya telah kehilangan dukungannya dan langsung jatuh ke tanah. Tuanku. Xiang Yang dan yang lainnya di kejauhan bergegas dan berteriak dengan cemas. Jangan khawatir, dia perlu istirahat dan menyiapkan beberapa pil yang baik. Dengan kekuatan fisik dan kemampuan penyembuhan dirinya, dia dapat pulih sepenuhnya dalam beberapa jam, dan bahkan kekuatannya lebih tinggi dari sebelumnya. Yang harus kamu lakukan adalah memastikan bahwa dia tidak diganggu oleh orang lain selama istirahatnya. Jianzu menarik susunan pedang yang melindungi keempat orang itu dan berkata dengan lemah. Ya. Xiang Yang mengangguk dan buru-buru memerintahkan orang-orang di sebelahnya. Setelah beberapa saat, tim yang terdiri dari 100 orang yang terdiri dari murid Sekte Abadi dikirim, dan Su Yun dikawal oleh tim yang terdiri dari 100 orang. Semua 100 orang adalah iblis dan sangat setia. Setelah istirahat 1 jam, tentara terus bergerak maju. Kami telah menunda banyak waktu. Sekarang ayo pergi. Ketika kita bertemu Presiden Xian, apakah menurutmu kita bisa menang? Dalam perjalanan, Xing Bai sedikit gugup. Mengapa khawatir? Pemimpin klan keluarga Elang Surgawi tidak kalah kuatnya dengan Presiden Xianting, jadi dia bisa bersaing dengannya. Dengan bantuan leluhur pedang terkenal di dunia, dan iblis besar Sein iblis kuno di dunia.
Dunia iblis nyata, kali ini, itu akan menjadi akhir dari Presiden Xianting, kata Qin Qianlong, ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Qin Qianlong adalah penghasut perang. Meskipun dia terlihat sangat stabil di permukaan, orang-orang menemukan bahwa dia sebenarnya lebih menginginkan kekuatan daripada Xing Bai. Dia ingin belajar lebih banyak pengalaman dan pemahaman dalam pertempuran. Apakah itu Santo Api atau pemimpin klan elang, mereka adalah yang kuat di puncak dunia peri. Mereka bahkan tidak bisa menantikan hari kerja, tetapi sekarang mereka bisa bertarung berdampingan, bagaimana tidak seru. Apa yang kamu katakan itu bagus, tetapi ada beberapa kerugian bagi ketiga orang ini. Pemimpin klan elang abadi benar-benar kuat dan juga merupakan tokoh teratas di dunia peri. Namun, aku mendengar bahwa dia bertarung dengan Presiden Pengadilan Abadi ketika Istana Abadi menyerang Gunung Elang Abadi. Dalam perang itu, dia terluka dan bertemu dengan Dewa Pedang Pengadilan Abadi dengan senyum ketika dia mundur. Meskipun dia berhasil mengusir Dewa Pedang dengan senyuman, lukanya bahkan lebih buruk. Klan elang menderita kerugian besar dalam perang itu dan tidak mendapatkan manfaat apapun. Aku tidak tahu bagaimana cederanya telah pulih begitu lama. Selain itu, leluhur pedang dan iblis suci sama-sama menderita bencana dan tidak diperbaiki selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatan mereka telah pulih ke puncaknya, situasi hari ini tidak seperti dulu. Xing Bai berkata dengan hati-hati. Qin Qianlong tampaknya telah dituangkan dengan air dingin dan benar-benar diam. Faktanya, Xing Bai tidak hanya khawatir, tetapi banyak makhluk abadi juga sangat gugup saat ini. Bagaimanapun, mereka menghadapi saat ini, tetapi sekali adalah penguasa dunia peri dan otoritas tertinggi dunia peri. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Banyak orang abadi di tim Suyun telah melihat cara Presiden Xian dengan mata kepala sendiri. Bahkan, mereka memiliki bayangan atas Presiden Xian. Benarkah orang-orang ini dapat menumbangkan orang yang begitu kuat? Bisakah orang-orang ini benar-benar melakukannya? Apakah kamu begitu takut sebelum perang? Maka tindakan ini akan dikalahkan. Aku tidak berpikir kamu harus pergi juga, jangan sampai kamu kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Saat itu, minuman rendah terdengar. Qin Qianlong dan Xing Bai tercengang. Melihat ke bawah sumber suara, mereka melihat Wei Ming terbang. Wajah Wei Ming membeku. Dia memandang mereka dengan tidak puas dan tidak menunjukkan belas kasihan. Kalian berdua sangat ketakutan, bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal hebat? Mengikuti orang dewasa akan menjadi beban di masa depan. Penatua Wei Ming, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kami hanya berbicara tentang hal-hal dari fakta. Tapi kita tidak punya jalan kembali. Tidakkah kamu mengerti? Sampai sekarang, jika kita tidak menghancurkan Xianting, kita hanya akan dihancurkan oleh Xianting. Xianting tidak akan membiarkan kita ada. Jika kita tidak mengambil ini, kesempatan terakhir untuk menghancurkan Xianting secara langsung, kita tidak akan bisa melawan mereka jika mereka menarik napas dan berkumpul lagi. Apakah kamu masih ingin hidup dalam pemerintahan kejam Xianting? Lihatlah negeri dongeng saat ini. Kami tidak punya pilihan selain bertarung. Wei Ming sedikit bersemangat. Qin Qianlong dan Xing Bai terdiam. Wei Ming benar, orang-orang tidak punya jalan kembali. Presiden abadi yang telah menguasai seni takdir setara dengan memasang mata di kepala mereka. Jika mereka tidak membunuhnya, mereka tidak dapat melarikan diri besok bahkan jika mereka dapat melarikan diri sekarang. Tentara terus bergerak. Orang-orang elang dari keluarga elang ilahi terus berkeliaran di sekitar tentara. Setelah setengah jam, kecepatan tentara segera melambat. Dewasa, kita mendekati ruang lingkup ruang abadi. Garis depan ruang abadi harus ditingkatkan. Jika kita memasuki ruang lingkup mereka dan memecahkan eyeliner mereka, eyeliner tidak dapat berhubungan dengan pengadilan tepat waktu dan akan dirasakan oleh mereka. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan kesempatan. Klan elang surgawi terbang dan berkata kepada leluhur pedang, Santo Api, dan pemimpin klan elang surgawi. Orang-orang melihat kepala elang. Kepala itu mengangguk dan menatap Suyun. Haruskah sudah hampir waktunya? Hampir. Suara yang agak malas keluar. Dia memandang Suyun dalam tim yang terdiri dari 100 orang yang duduk perlahan. Dia meregangkan pinggangnya, seolah-olah dia baru saja bangun. Dia menepuk jubahnya dan berjalan keluar dari kerumunan dengan pedangnya. Bagaimana perasaanmu, nak? Flame Saint tersenyum. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya waktunya hampir habis. Mari kita mulai. Cara leluhur pedang. Kepala klan elang surgawi mengangguk dan melambai ke klan elang surgawi. Pria itu segera bangkit, melebarkan sayapnya dan terbang, dengan panggilan keras di mulutnya. Mereka melihat bahwa sebagian besar orang elang yang dikirim terbang kembali. Mereka mengelilingi tentara, dan semburan angin sepoi-sepoi terus bertiup. Tentara mulai bergerak maju, dan napas semua orang disingkirkan secara paksa, sementara mereka yang sulit menahan napas diatur ke bagian belakang tentara dan bergerak maju perlahan. Patriark elang terbang ke langit dan mendarat di langit. Tubuhnya langsung berubah. Dalam sekejap mata, elang yang menutupi langit muncul di langit, dan sosok besar itu langsung menutupi orang-orang di sini. Melihat ini, Suyun menarik napas dalam-dalam. Semua orang berkumpul dan berakselerasi. Pada saat ini, Patriark elang mengipasi sayapnya yang besar. Sayap bergerak perlahan, dan semburan udara bertiup ke arah orang-orang ini. Aliran udaranya tidak terlalu besar, tetapi seperti tangan besar, mendorong orang-orang ini ke depan, dan kecepatannya meningkat pesat. Meskipun pasukannya besar, itu seperti embusan angin.
Tentara secepat angin, dan kecepatannya sangat cepat, dan Ailiner di jalan belum sempat untuk waspada, dan kewalahan oleh tentara dan robek. Iblis tidak kenal takut, mereka memimpin dan bergegas ke depan. Su Yunti memimpin pasukan iblis dengan pedangnya dan bergegas membunuh. Akhirnya, di depan mata semua orang, tanah awan yang besar dan luas muncul. Roh abadi yang kuat berdesir di tanah awan. Su Yun menatap Yundi dengan mata terbelalak. Angin kencang di sisi pemimpin klan elang meniup orang-orang di tepi Yundi sempoyongan dan sulit untuk berdiri teguh. Penjaga di depan Yundi akhirnya melihat pasukan petir dan dengan cepat membunyikan alarm. Mantra merah cerah terbang ke langit, lalu meledak dengan cepat, berubah menjadi kilat yang tak terhitung jumlahnya dan melintas di langit. Seluruh kediaman sementara Xianting segera mendidih. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kediaman Xianting. Para abadi bergegas keluar dengan panik. Mereka ingin bertemu musuh, tetapi pemandangan di depan mereka benar-benar mengejutkan mereka. Ada musuh yang tak terhitung jumlahnya, termasuk iblis, abadi, iblis dan hantu. Napas mereka menyatu dan berubah menjadi kekacauan. Ki pembunuh hampir mengembun pada intinya dan membungkusnya dengan parah. Apa yang sedang terjadi? Melihat banjir seperti tentara, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Fight, battle, serangan musuh, serangan musuh. Raungan berdesir di antara langit dan bumi. Mantan garnison Xianting memimpin dalam bergegas keluar, tetapi makhluk abadi yang diterima secara paksa oleh Presiden Xianting telah tinggal di tempatnya dan telah lama melupakan tindakan mereka. Apa yang sedang terjadi? Dari mana orang-orang ini berasal? Apa yang akan mereka lakukan? Suara panik terus berdering. Namun, kenyataan kejam tidak akan memberi mereka terlalu banyak waktu untuk mempertimbangkan. Banjir seperti musuh langsung menyerbu dan menenggelamkannya. Perang sudah dekat. Su Yun mengambil pedangnya dan bergegas ke pedalaman stasiun Xianting. Tujuannya hanya satu, Presiden Xianting. Di mana? Di mana? Mata Su Yun merah dan membunuh. Dia menyerang di mana-mana. Kepala klan elang, iblis sein api dan leluhur pedang mengikutinya. Yang abadi di sekitarnya tidak dalam pertimbangan mereka. Untuk menangkap pencuri, pertama tangkap rajanya. Hanya dengan menghapus presiden abadi, semua ini dapat berakhir. Wosh, wosh, wosh. Pada saat ini, pedang Ki terus-menerus datang ke Su Yun seperti Jian Yu. Su Yun buru-buru mendesak jubah tanah suci untuk melawan, tetapi begitu kekuatan suci jubah tanah suci didesak, dia terkejut menemukan bahwa pedang Ki ini dipadatkan dengan kekuatan ilahi. Namun, tindakannya tidak lambat. Kecepatan reaksi seperti angin mendorong lengannya untuk melemparkan beberapa pedang. Kekuatan kasar memberikan kekuatan penghancur yang luar biasa di bawah berkah pedang 2 bulanan. Ketika pedang Ki itu mendekatinya, mereka semua dihancurkan oleh bayangan pedang, dan tidak ada yang tersisa. Pedang Ki dipotong-potong, Su Yun berhenti dan menatap sosok ramping di depannya. Pria itu mengenakan jubah pedangnya, berdiri di udara, memegang dadanya di tangannya, dan melihat orang-orang yang datang ke sini dengan tampilan alami dan tidak terkendali. Sudut mulut, mengangkat busur kepercayaan diri. Dewa Pedang tersenyum. 1377, subscribe Penatua. Kamu datang jauh-jauh. Kamu seharusnya menjadi tamu. Mengapa kamu begitu kasar? Apakah ada sesuatu yang tidak boleh kamu bicarakan? Dewa Pedang tersenyum, melirik Su Yun dan yang lainnya, dan berkata. Kata-katanya penuh tawa. Meskipun ada jutaan di depannya, dia menutup mata. Apakah ini kesombongan? Tidak, itu kepercayaan diri. Tentang apa? Bicara dengan hukum pengadilan peri, kata Su Yun dan. Kamu mengabaikan hukum Xianting dan secara serius melanggar aturan Xianting. Apakah ada gunanya membicarakan hukum Xianting denganmu? Kalau begitu, bagaimana menurutmu kita adalah tamu? Su Yun berkata lagi. Dewa Pedang tersenyum dan mengerutkan kening mendengar suara itu, tetapi segera wajahnya tersenyum lagi. Oke, aku tidak bisa memberitahumu. Kita tidak akan membicarakan gosip ini. Mari kita mulai. Dia mengangkat tangannya. Pedang ramping itu bersinar dengan cahaya merah terang, dan roh jahat yang mewarnai dunia menjadi merah keluar dari bilah pedang. Pedang yang bagus. Mata Jianzu bersinar dengan emas dan tidak bisa tidak memuji dia. Keterampilan pedang tak terbatas dari leluhur pedang terkenal di dunia, tapi aku tidak tahu mana yang lebih kuat atau lebih lemah dari keterampilan pedang suciku di luar hari ini. Dewa Pedang tersenyum, mengalihkan pandangannya, menatap leluhur pedang, dan ekspresinya menjadi panas. Mana yang lebih kuat atau lebih lemah? Tidakkah kamu tahu dengan perbandingan? Dewa Pedang tersenyum. Pada awalnya, kamu dan aku juga memiliki komunikasi, tetapi kami tidak dapat bertarung karena berbagai alasan. Hari ini, kamu dan aku bertarung dengan gembira. Aku percaya tidak ada yang bisa menggangguku. Nenek moyang pedang mengambil tangannya kembali dan terbang ke depan, sombong dari Dewa Pedang. Mengetahui bahwa Jianzu ingin bertarung dengan Jianshan, Su Yun mengangguk dan berkata, Shizu. Kalau begitu, kamu memegang pedang dewa dan tersenyum. Aku akan pergi mencari Presiden Xian. Lebih hati-hati, nenek moyang pedang tenggelam. Shizu, hati-hati. Su Yun mengangguk dan bergegas menuju Dewa Pedang sambil tersenyum. Dewa Pedang tersenyum dan tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan begitu banyak ahli sendirian. Selain itu, leluhur pedang tidak akan membiarkan dia menghentikan Su Yun dan yang lainnya. Tapi itu tidak masalah.
Dia percaya bahwa orang-orang ini tidak dapat mengambil presidensian. Terlebih lagi, minat terbesarnya sekarang bukanlah untuk membunuh orang-orang ini di sini, tetapi untuk bertarung dengan leluhur pedang uji yang legendaris untuk melihat siapa pedang pertama di dunia abadi. Melihat orang di depannya, dia tersenyum dan merasa darahnya telah mendidih. Sudah berapa tahun perasaan berdebar ini tidak muncul. Dia tidak tahu. Iblis api dan pemimpin klan elang melompati pedang dewa bersama Suyun, tersenyum dan terus bergerak maju. Dewa pedang tersenyum dan berbalik untuk membunuh leluhur pedang. Dua master kendo terkuat di dunia akhirnya bertabrakan hari ini. Master pedang meremas formula dengan satu tangan, dan jari-jarinya mengeluarkan roh pedang yang cerah, langsung menghadap pedang panjang merah cerah itu sambil tersenyum. Dan pedang kembar bertabrakan dan langit menjadi gelap. Tampaknya hanya ada pedang ki yang tersisa di antara langit dan bumi. Begitu dia menyilangkan pedang dewa dan tersenyum, Suyun terus bergerak maju. Ada lebih banyak orang di Xianting di sini, dan mereka semua padat. Namun, di bawah kipas sayap pemimpin klan elang, angin kencang terus bertiup. Yang abadi mengejutkan satu persatu, dan mereka sama sekali tidak dekat dengan Suyun dan yang lainnya. Ketiganya melakukan perjalanan tanpa hambatan. Namun, tak lama, ketiganya berhenti pada saat bersamaan. Sebuah momentum menghalangi kemajuan mereka. Lihat saja di depan ketiga orang itu, ada cahaya yang kuat. Cahaya membakar mata kamu dan bersinar langsung di sini. Dalam cahaya warna-warni, tampaknya sesosok bergerak ke arah sisi ini seolah-olah itu bukan apa-apa. Ada suara aneh yang membuat pikiran dan jiwa orang berdesir di telinga, hati, dan jiwa setiap orang. Jika hati dan jiwa tidak kuat, aku khawatir mereka telah disihir saat ini. Ini Presiden Xian. Patriark Elang tenggelam. Dia melipat sayapnya dan menghasilkan manik-manik yang terus-menerus berputar oleh angin biru entah dari mana. Suyun menatap matanya dan melihatnya. Itu adalah 9 manik-manik angin suci. Aku tidak menyangka bahwa kepala keluarga Elang Surgawi membawa harta ini. Untuk memusnahkan Presiden Xian, kepala keluarga Elang Ilahi juga tidak memiliki privasi. Iblis Sein Api tidak memiliki senjata ajaib. Ketika dia melihat target telah muncul, dia hanya mengambil beberapa langkah ke depan. Tubuhnya yang berbatu mengembang 3 kali, dan nyala api di seluruh tubuhnya kuat untuk beberapa poin. Suyun mengencangkan gagang pedang Suang Yue dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kali ini, tanpa bantuan Ling Qingyu dan perlindungan kotak pedang, dia hanya memiliki pedang di tangannya. Tidak ada yang tahu hasil dari perang ini. Sosok dalam cahaya suci perlahan bergerak ke 1 kilometer di depan orang-orang dan berhenti. Cahaya berangsur-angsur melemah, dan sosok itu menjadi semakin jelas. Ketiganya melihat sosok itu, tetapi mereka melihat bahwa sosok itu juga melihat orang-orang saat ini. Negeri dongeng diakui sebagai eksistensi terkuat. Aku tidak tahu apakah ada orang menakutkan lainnya yang tersembunyi di negeri dongeng, tetapi tidak ada keraguan bahwa bahkan jika ada ahli tersembunyi, aku khawatir aku tidak bisa mendapatkan tawaran untuk presiden abadi tertinggi. Kekuatannya telah menembus belenggu kultivasi. Aku tidak bisa menggunakan keterampilan meramal aku terus-menerus, jadi aku tidak berharap kamu datang. Aku tidak berharap bahwa aku meremehkan kamu. Aku bergegas ke sini dan menyerang Xianting kami. Suara Presiden Xian keluar perlahan. Kamu bajingan, berani menyerang dunia iblis kita yang sebenarnya, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya pada orang-orang iblis kita. Ini benar-benar penuh kebencian. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu dan menelan jiwamu, sehingga kamu selalu bisa menderita terbakar. Dalam api di tubuhku. Api Sein Iblis segera berteriak, dan dengan suhu yang mengerikan dalam suaranya, dia mengayunkan ke arah cahaya dan bayangan. Dengan kekuatan Presiden Xian, suhu ini secara alami tidak mempengaruhinya. Presiden Xian, kamu mengandalkan kekuatan kamu, dan orang-orang di negeri peri ikan dan daging meracuni keluarga elang kita. Hari ini, aku akan menghancurkan kamu untuk memecahkan kabut negeri dongeng dan mengembalikan kedamaian ke negeri dongeng. Patriark Elang tidak bisa menahan diri untuk tidak minum. Tidak banyak orang dalam keluarga Elang Surgawi, tetapi kebanyakan dari mereka terbunuh dan terluka karena Xianting. Bukankah dia ingin membalas dendam pertumpahan darah seperti itu? Mengembalikan negeri dongeng ke kedamaian. Cahaya dan bayangan bergerak sedikit, dan suara misterius itu melayang keluar. Kalimat ini harus diucapkan oleh tuannya. Kamu melanggar hukum pengadilan peri, dan menginjak-injak hukum pengadilan peri. Kolera membunuh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di peri dunia. Hari ini, jika kamu tidak dibasmi, bagaimana dunia peri bisa damai? Ini mungkin lelucon terbaik yang pernah aku dengar. Suyun menerimanya dengan cara yang suam-suam kuku. Kepala klan elang tanpa ekspresi, tetapi iblis api tersenyum beberapa kali pada waktu yang tepat, meskipun tawa itu palsu dan jelek. Manfaat lidah tidak berpengaruh. Mari kita tunjukkan kekejaman hukum Xianting. Presiden Xian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Suyun dan yang lainnya, dan langsung mengarahkan cahaya dan bayangan ke arah ketiganya. Gerakannya masih sangat lambat, yang merupakan kecepatan berjalan orang biasa. Suyun setidaknya puluhan ribu kali lebih cepat dari itu. Namun, Suyun hanya ingin bergerak, tetapi dia melihat tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ini adalah fase lambat yang hebat. Patriark Elang sepertinya memperhatikan sesuatu dan terkejut. Tanpa terlihat, dia melakukan sihir suci pada ketiga orang itu, hampir tidak terlihat. Apalagi kekuatan sihir ini tidak terbayangkan. Tapi saat itu,
api Sein tiba-tiba meraung, dan melihat tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dari naga api dan menabrak cahaya dan bayangan yang datang. Cahaya dan bayangan berhenti, mengangkat tangan dan melambai, dan naga api bubar, tetapi pemenjaraan 3 orang juga bubar. Iblis Sein api memanfaatkan situasi untuk bergerak lagi. Dia melihat bahwa tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan lingkaran api seperti rantai besi. Dengan gerakan tubuhnya, rantai besi dengan ganas bergegas ke cahaya dan bayangan. Ya. Rantai api yang tampaknya ganas ini tidak mengenai cahaya dan bayangan, tetapi langsung melewatinya. Apa? Iblis api tercengang. Di ruangan ini, kekosongan di sekelilingnya tiba-tiba retak. Kemudian, tinju besi besar menghantamnya dengan keras, dan tubuh api Sein iblis terbang keluar secara langsung. Kekosongan di sepanjang jalan dihancurkan oleh tubuhnya dan kekuatan di atas. Dia jatuh dengan keras di tanah awan di bawah, berguling beberapa kali, dan kemudian berhenti. Ketika dia berdiri, nyala api di tubuhnya benar-benar tersebar. Iblis api Sein ketakutan dan berdiri untuk melihat Presiden Xian, tetapi dia melihat bahwa cahaya dan bayangan mengepalkan tinju, dan tinju itu masih di udara. Bagian depan tinju penuh dengan api panas, seolah-olah akan membakar kepalan tangan, tetapi pada saat ini, semua api di kepalan tangan itu mengalir ke kepalan tangan dan menghilang secara langsung. Ketika mereka melihat ini, mereka semua mengerti bahwa Presiden Xian dapat menyerap napas semua orang kapan saja dan di mana saja. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berlari ke Presiden Xian dengan pedangnya. Kecepatannya luar biasa. Tampaknya dia tidak kurang dari Presiden Xian. Pedang 2 bulanan itu seperti ular berbisa yang paling licik dan ganas, memotong leher cahaya dan bayangan. Dengan cara ini, kamu ingin membunuhku. Ini konyol. Presiden Xian mendengus dingin, dan tiba-tiba lingkaran ki mengguncang seluruh tubuhnya, dan pedang 2 bulanan yang terpotong dengan mantap segera terguncang terbuka. Tetapi di ruangan ini, telapak tangan Su Yun datang dari samping dan langsung mengenai tubuh Presiden Xian. Tubuhnya langsung dikeluarkan. Dia terbang mundur sejauh puluhan meter, berhenti dan melihatnya, tetapi dia melihat lapisan penutup udara yang melindungi tubuhnya, yang terlempar keluar dari lubang besar, dikelilingi oleh kekuatan suci. Ternyata Su Yun secara paksa mengumpulkan kekuatan suci jubah tanah suci ke tangannya dan menghancurkan pertahanannya. Namun, meskipun tamparan ini ditolak Presiden Xian, tampaknya tidak terlalu menyakitinya. Presiden Xian menyekat tangannya di tudung gas penampungan, dan tudung gas yang rusak pulih secara langsung. Kita bisa melihat kekuatan pria ini. Ayo pergi bersama. Teriak Patriark Elang. Bagus. Iblis api mengangguk dan ketiganya segera bergegas. Lebih banyak orang, lebih sedikit pengganggu. Presiden Xian tidak takut dan tertawa samar, tapi ini sangat menarik. Ketika suara itu jatuh, dia melihat tubuhnya bersinar, dan kemudian kedua bahunya tiba-tiba meledak sejumlah besar lengan, 8 penuh. Ketika ketiganya bergegas, 8 lengan bergetar dengan cepat, dan telapak tangan tumpang tindih lapis demi lapis, seolah-olah mereka mengumpulkan sihir yang hebat. Hati-hati! Teriak sang Patriark Elang. Sudah terlambat. Mata Su Yun membeku dan menatap Presiden Xian dengan napas yang semakin banyak. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih Presiden Xian, kosong. Klik. Pria itu muncul di depan Presiden Xian dalam sekejap, dan pedang 2 bulanan itu juga ditebas dengan keras di lengannya. 1378. Di antara pegunungan hijau berkabut, semburan kicau burung datang dari hutan. Di kejauhan, ada lonceng merdu di kuil kuno, dan para biarawan berbaju hijau muncul di sepanjang tangga panjang yang ditutupi lumut. Di puncak tidak jauh dari kuil kuno, ada pondok jerami yang diperbaiki dengan hati-hati. Puncak ini disebut Puncak Peri, yang merupakan puncak bergema dalam jarak 100 mil. Dikatakan bahwa ada peri yang tinggal di puncak, yang tidak memakan kembang api manusia dan tinggal di negara dan kota yang indah. Dia telah ada di gunung ini selama bertahun-tahun. Dia bilang dia sedang menunggu seseorang. Namun, selama bertahun-tahun, tidak ada yang datang untuk menemukannya. Namun, ada banyak praktisi yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mencapai puncak dan terlihat seperti peri, tetapi semuanya telah dipukul mundur, dan beberapa pencapaian mereka telah hancur, yang sangat tragis. Seiring waktu, tidak ada yang berani melangkah ke puncak peri ini sesuka hati, dan tempat ini juga terdaftar sebagai area terlarang. Di depan pondok jerami di Xianfeng berdiri seorang wanita berbaju biru. Dia tampak seperti teratai yang indah, cantik dan bersih. Rambutnya seperti tinta, kepalanya seperti alis nengat, kulitnya seperti lemak dadi, matanya seperti bintang, tubuhnya seperti guerlain, seluruh tubuhnya naik turun, temperamennya halus, dan tidak ada kekurangan. Semua orang yang melihatnya menghela nafas. Sulit dipercaya bahwa ada orang seperti itu di dunia. Dia berada di puncak gunung dan melihat ke kejauhan, tetapi wajah kecilnya yang cantik penuh dengan kesedihan. Di belakangnya, sebuah kotak pedang coklat hitam besar dimasukkan secara miring ke dalam tanah. Kotak pedang memiliki garis-garis sederhana, dan semburan ki yang tak dapat dijelaskan meluap dari dalam. Pada saat ini, semburan cahaya meluap dari kotak pedang, dan kemudian sesosok muncul di belakang wanita berbaju hijau. Sosok di belakangnya juga seorang wanita. Dia melihat orang-orang yang berdiri di dekat puncak dan diam. Aku tidak tahu berapa lama dia perlahan membuka mulutnya. Xianli, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, lama Xianli tidak berbicara. Dia terus melihat ke depan. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, sudah berapa tahun aku di sini? Aku telah melupakan diri aku sendiri.
Aku telah menyaksikan Sekte Senjian dari kemakmuran hingga kemunduran dan kehancuran, dan menyaksikan perubahan-perubahan kehidupan. Selama bertahun-tahun, aku telah berada di sini, untuk memahami dan mengolah pikiran aku. Aku ingin meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan dalam hati aku, karena dengan cara ini, aku tidak akan merasakan sakit. Suaranya luar biasa lembut, seperti suara angin yang meniup rerumputan yang lembut. Ling Qingyu terdiam. Kamu membiarkan aku tidak khawatir, jadi mengapa kamu tidak membantunya? Tapi terima pengaturannya untuk mengirimmu ke sini. Long Xianli perlahan berbalik dan menatapnya dengan mata cerah. Aku tidak bisa menahan diri. Ling Qingyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pertempuran yang dia ikuti lebih kuat dari yang diharapkan, dan jika aku pergi, aku khawatir itu akan menambah masalah. Dia tidak mengatakan terlalu banyak detail, tetapi si ahli yang lama sepertinya menebak sesuatu. Tanpa banyak bertanya, dia berbalik dan berjalan menuju rumah rumput. Berapa lama kamu ingin tinggal di sini? Ling Qingyu buru-buru bertanya lagi. Postur Long Xianli berhenti, tetapi dia tidak melihat ke belakang. Mereka mengalami keheningan singkat. Suara angin sepoi-sepoi dan dedaunan yang jatuh tampak sangat bising saat ini. Aku tidak akan pergi. Sebuah suara seolah-olah bukan apa-apa, dan orang-orang telah memasuki rumah. Ledakan. Ledakan yang mengguncang langit terdengar di langit yang luas. Aku melihat elang yang menutupi langit terbang di atas langit. Itu menari sayap besar. Semua awan di sekitarnya pecah. Angin itu seperti pisau. Langit dan bumi berubah warna dan matahari dan bulan bersinar. Tapi segera, langit yang gelap diselimuti cahaya warna-warni, jadi aku melihat sosok samar berlari dan meninju elang. Bang! Tubuh besar elang itu diledakkan secara langsung, dan tempat di mana ia dibombardir melahirkan lingkaran pola yin yang tai chi, dengan kekuatan kacau di antara polanya. Elang itu berteriak keras dan mencoba mengendalikan tubuhnya, tetapi sosok itu memanfaatkan kemenangan dan ingin menyerangnya lagi. Namun, sebelum sosok itu mendekati elang, ia ditembak jatuh oleh meteor. Itu adalah iblis api. Tubuhnya yang besar langsung memeluk cahaya dan bayangan, dan kemudian tubuh batu yang menyala itu membentang dengan sendirinya, segera membungkus tubuh cahaya dan bayangan itu, mengubahnya menjadi patung, dan nyala api masih menyala di atas batu. Dengan keras, batu itu meledak, dan cahaya dan bayangan mengguncang iblis api itu dengan kekuatan kasar. Api membakar langit. Tidak mau kalah, api Sein membuka mulutnya dan menyemprotkan cahaya dan bayangan. Dia melihat kembang api merah terang yang tak terhitung jumlahnya terbang dari mulutnya dan langsung mengenai cahaya dan bayangan. Dengan gelombang cahaya dan bayangan, kembang api meledak, tetapi tersebar menjadi potongan api seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya. Alih-alih jatuh, potongan-potongan api ini saling berlawanan, dengan cepat naik ke langit, berkedip dan menerangi seluruh langit. Mudah meredakan serangan, ini berarti, seolah-olah memberitahu orang-orang di sekitarnya, dia dan orang-orang ini tidak berada di meja yang sama. Cahaya dan bayangan mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening ke langit. Tapi ada wajah iblis besar di langit yang terang. Iblis menatap cahaya dan bayangan, dan kemudian dengan teriakan, kepalan api besar jatuh. Ledakan. Cahaya dan bayangan diledakkan oleh tinju api, membuat ledakan besar, dan lingkaran riak yang sepenuhnya terdiri dari api menyebar. Tubuhnya jatuh, tampaknya tak terkendali. Ketika api Sein iblis mengucapkan mantra lagi, dia mendengarkannya mengangkat kepalanya dan mengaum lagi. Tinju yang lebih besar segera naik ke tanah dan mengenainya secara langsung. Kembang api tidak tahu dari mana asalnya. Tubuh cahaya dan bayangan terbang seperti bola tenis meja. Di langit, telapak tangan besar terentang dan ditepuk ke bawah. Bang, 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 bang. Dengan cara ini, tubuhnya terkena tamparan api besar dan tinju api. Setiap tabrakan akan menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Setelah putaran, seluruh langit dipenuhi dengan api. Itu seperti lautan api. Kepala keluarga elang ilahi menarik keadaan aslinya dan jatuh di sekitar Suyun. Mereka mengorbankan mantra mereka untuk menahan nyala api, dan memandang presiden abadi pada saat yang sama. Api Sein iblis tersentak sedikit, menyingkirkan kekuatan sihirnya dan melihat ke lautan api. Tak lama, lautan api berangsur-angsur padam, dan langit berubah menjadi abu-abu dan hitam, tetapi ada keheningan di sekitarnya. Orang-orang melihat ke tengah lautan api. Namun, kekecewaan besar mereka, sosok secara bertahap muncul di tengah. Itu adalah sosok Presiden Xianting. Perlahan-lahan, sosok itu mekar lagi, dan langit yang gelap diterangi lagi. Melalui cahaya yang kuat, orang-orang memperhatikan bahwa serangan iblis api Sein tampaknya tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Presiden Xian, dan momentumnya tampaknya tidak ditekan. Bagaimana ini mungkin? Patriark Elang tercengang. Meskipun bukan dia yang dipukuli, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari serangan sengit iblis Sein api tadi. Jika semua kekuatan ini diledakkan padanya, dia percaya bahwa dia akan terluka parah dan tidak akan pernah seperti Presiden Xian. Seberapa kuat kedagingan dan seberapa mengerikan kekuatan untuk mencapai pengabaian seperti itu. Meskipun ketenaran pemimpin klan Elang Abadi juga bergema di seluruh negeri dongeng dan merupakan yang pertama dalam tren keseluruhan negeri dongeng, tampaknya lebih dari sedikit lebih buruk daripada pemimpin pengadilan abadi. Brengsek, orang suci api itu bahkan lebih marah dan sangat tidak mau. Seberapa keras orang ini, bagaimana tidak bisa dipatahkan? Pemimpin klan Elang tenggelam. Caramu masih terlalu buruk.
Cahaya dan bayangan membuat suara lagi, api Sein Iblis adalah iblis besar kuno dan nenek moyang iblis, tetapi kamu secara tidak sengaja menghilang selama ratusan ribu tahun. Orang luar bahkan mengira kamu sudah mati. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu saat ini, kurasa periode ini pasti periode vakum untukmu. Kalau tidak, kamu tidak bisa hanya memiliki kekuatan ini. Berani memandang rendah aku. Iblis api Sein marah dengan kata-kata Presiden Xian. Dia penuh dengan api dan bergegas ke arahnya lagi. Dia mengangkat tinjunya yang besar dan menyerang Presiden Xian dengan gila-gilaan. Tinju yang terbuat dari batu itu seperti meteor api, terus-menerus mengenai Presiden Xian. Bang, 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 bang. Serangkaian ledakan terdengar, tetapi Presiden Xian tidak bergerak menghadapi serangan yang begitu sengit. Aku tidak bisa menyakitinya sama sekali. Bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan. Wajah Suyun menegang. Benarkah kita hanya bisa mengandalkan pedang ganas untuk menghancurkan pertahanan Presiden Xian dan membunuhnya? Di negeri dongeng yang begitu besar, tidak bisakah bayi menyakitinya? Luka angin. Pada saat ini, pemimpin klan elang tiba-tiba berteriak. Dia tidak tahu mantra apa yang dia dorong. Dia baru saja melihat riak biru muda di tubuhnya dan langsung mengenai api Sein Iblis. Riak ini mengenai santo api dan sepenuhnya diserap olehnya. Dengarkan saja embusan. Tinju yang tidak berpengaruh pada Presiden Xian tiba-tiba membuka kulit Presiden Xian secara langsung. Setelah satu pukulan, tanda pukulan yang sangat jelas muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar dari bekas pukulan itu. Presiden Xian terkejut. Orang suci api juga bingung, dan Suyun bahkan lebih luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Iblis api jelas tidak mengerti, tetapi saat ini, bagaimana dia bisa berhenti? Tinju yang membombardir Xianting lebih ganas. Presiden Xian jelas tidak bisa mendukungnya sekarang. Dia dengan cepat menarik diri dan menjauhkan diri dari santo api. Api Sein Iblis tidak bisa mengikuti kecepatannya dan segera menyingkirkannya. Begitu, pemimpin klan elang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Mantra ini bisa menyakitiku. Presiden Xian melirik santo api dan segera mengerti segalanya. Ini semua sarana patriark elang. Dalam napas ajaib itu, tampaknya keganasan angin telah dimainkan hingga batasnya. Aku khawatir tidak ada yang tidak bisa terputus di seluruh dunia peri. Menyakitimu, aku bisa membunuhmu. Pemimpin klan elang minum sedikit dan kemudian membombardir Suyun dengan mantra. Dalam sekejap, tubuh Suyun juga dipenuhi lapisan cahaya biru. Sangat bagus. Suyun mengangkat kepalanya, dan wajahnya yang pucat di balik jubahnya menunjukkan senyum ganas. Presiden Xian mengerutkan kening dan jelas merasa tidak enak. Jika mantra mengerikan seperti itu diterapkan pada Suyun, situasinya akan berbeda. 1378. Ketika tenda dingin menghantam, kecepatannya sangat cepat, dan aku melihat kilat yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, bergerak cepat di sekitar cahaya dan bayangan. Cahaya dan bayangan melambaikan tangan mereka untuk melawan, tetapi begitu mereka diangkat, mereka tersapu oleh kilat, darah dan daging terbang, dan darah dengan cahaya warna-warni memercik ke udara. Petir ini adalah Suyun. Setelah menelan Raja Iblis, kultivasinya telah ditingkatkan lagi. Saat ini, dia berada di level yang sama dengan Iblis Api Sein dan pemimpin klan elang. Secara khusus, kecepatannya tidak kurang dari pemimpin klan elang. Dalam menghadapi pengepungan 3 orang, Presiden Xian tidak bisa memperhitungkan Suyun dan berkat sihir aneh pemimpin klan elang. Akibatnya, Iblis Suci Suyun dan Huoyan dapat dengan mudah menghancurkan tubuh Presiden Xian, sama sekali mengabaikan pembelaannya. Presiden Xian secara bertahap jatuh ke angin. Meskipun dia melambaikan tangannya dengan cepat, serangan gila dari Suyun dan Iblis Suci Huoyan membuatnya sulit untuk dijaga. Semua tangan besar itu dipotong dan semakin banyak darah yang disemprotkan. Jika ini terus berlanjut, Presiden Xian pasti akan kalah. Melihat Presiden Xian seperti ini, ketiganya juga sangat senang. Meskipun mereka belum mengalahkannya, mereka melihat harapan pada akhirnya. Setidaknya, Presiden Xian tidak terkalahkan. Segera, seluruh tubuh Presiden Xian ditutupi dengan darah berwarna-warni yang lemah. Tidak ada daging lengkap di sekelilingnya. Itu terlihat sangat menyedihkan. Namun, yang membuat Suyun cukup khawatir adalah napasnya tidak melemah sama sekali. Sepertinya semua ini hanyalah ilusi. Aku khawatir serangan seperti itu tidak cukup. Begitu mata Suyun membeku, dia tiba-tiba berlari mendekati Presiden Xian. Jari-jarinya bergerak dan formula pedang tanpa batas ditampilkan. Tubuhnya mengeluarkan napas tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa kecuali, semua napas ini berubah menjadi pedang gas dan jatuh ke Presiden Xian satu demi satu. 10 juta pedang ki bertemu pada satu titik. Ini untuk meledakkan Presiden Xian menjadi terak. Namun, pada saat kritis ini, Presiden Xian juga menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi aku mendengar suara lolongan panjang yang memecahkan langit. Kemudian, seluruh tubuh Presiden Xian meledak menjadi cahaya ilahi, dan kekuatan ilahi menyebar seperti awan. Pedang udara yang mengenai Presiden Xian menyentuh kekuatan suci dan segera diserap olehnya. Tidak hanya itu, api Sein Iblis dan Suyun juga terendam, dan kekuatan mereka diserap dengan gila-gilaan. Mereka ketakutan dan mundur dengan cepat. Setelah mereka menarik diri dari liputan kekuatan ilahi Presiden Xian, mereka menemukan bahwa hampir 30% dari napas mereka telah diambil. Mereka berdua hanya memiliki beberapa napas dalam kekuatan suci itu.
Dalam waktu sesingkat itu, mereka benar-benar terengah-engah. Jika mereka tinggal di sana selama lebih dari 10 napas, mereka takut kemenangan atau kekalahan pertarungan akan dibagi. Wajah Suyun membeku. Kekuatan ilahi presidensian mengambil tidak hanya napas di tubuh mereka, tetapi juga mantra yang diberkati oleh kepala klan elang ilahi. Dengan cara ini, Dharma abadi yang diberkati oleh Patriark Elang tidak dapat digunakan lagi. Aku tidak menyangka kalian bertiga begitu cakap. Aku meremehkanmu. Presiden Xian tidak terburu-buru untuk menyerang, tetapi berdiri di tempat dan memandang ketiganya dengan ringan. Dalam cahaya yang menyilaukan, sosok kabur itu tampak sedikit malas, dan sepasang mata redup tampaknya tidak tertarik. Tampaknya orang-orang ini hanyalah badut pelompat yang hampir tidak bisa mengganggunya. Pada saat ini, adegan yang mengejutkan ketiga orang itu terjadi lagi. Melihat kekuatan ilahi yang mengelilingi Presiden Xian tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, lapisan pelindung transparan berwarna kuning muda terbentuk di permukaan kulitnya. Setelah armor terpasang, luka di tubuhnya langsung sembuh dan tetap utuh. Bang! Orang suci api itu kesal. Tapi meski begitu, dia tidak punya niat sedikit pun untuk menyerah. Tanpa berbicara omong kosong, dia mengangkat tinjunya dan bergegas lagi. Penatua, jangan impulsif. Su Yun berteriak. Namun, api Sein Iblis dengan keras kepala tidak mendengarkan. Dia mengangkat tinjunya dan menyerang Presiden Xian. Pada kepalan tangan besar itu, garis merah terang melintas di antara kelima jarinya. Bagian depan tinju menghancurkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, memecahkan awan di sekitarnya, mengguncang seluruh langit, dan langit kembali ke warna merah menyala. Yang mengejutkan Suyun dan pemimpin klan elang adalah bahwa kekuatan ilahi yang melilit Presiden Xian langsung bubar setelah pukulan ini. Apa pukulan yang mengerikan? Bahkan kekuatan fisik Suyun saat ini tidak bisa memakan pukulan ini. Tetapi, Presiden Xian tidak menghindar. Dia hanya berbalik dengan lembut dan melihat tinju yang mengaum tanpa melakukan tindakan apapun, tetapi bahunya berkilauan dengan cahaya hitam dan putih. Bang! Tinju iblis api Sein menghantam dada Presiden Xian dengan kuat. Apakah itu efektif? Suyun dan pemimpin klan elang menatap ke sisi lain. Namun, pemandangan tak terduga muncul. Tinju iblis api Sein memukul Presiden Xian. Setelah mereka jatuh ke dalam keheningan yang sangat halus, mereka mendengar suara ledakan bang 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 bang
bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Hanya, ledakan itu tidak terdengar dari Presiden Xian, tapi dari Santo Api. Hampir dalam sekejap, dia tenggelam oleh riak kehancuran yang disebabkan oleh ledakan itu. Tubuh berbatu langsung retak, sejumlah besar mayat yang rusak terciprat, nyala api menyebar kemana-mana, dan bau api Sein Iblis jatuh dengan gila seperti gunung yang runtuh. Bagaimana mungkin? Suyun dan Patriark Lang tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Presiden Xian jelas tidak bergerak, tetapi Iblis Api Suci mengalami pukulan berat. Hasilnya malah sebaliknya. Tubuh Iblis Api Sein terlempar dan jatuh. Melihat ini, Suyun melintas ke api Sein Iblis dan menyeretnya dengan gas. Dia melihat dadanya hancur berkeping-keping, tidak ada tempat yang lengkap di tubuhnya, dan napasnya lemah, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Namun segera, dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat tangannya dan mendorong Suyun menjauh. Aku baik-baik saja, kata api Sein dengan lemah. Elder, apa yang terjadi? Lukamu. Ini seperti api Sein meninju dirinya sendiri, karena Suyun tidak bisa merasakan sentuhan Divine Power di atas. Orang itu tampaknya memiliki sihir aneh yang dapat mentransfer kerusakan apapun yang ditimbulkan padanya kepada penyerang. Aku tidak dapat memahami cederaku sendiri. Ini jelas disebabkan oleh pukulanku barusan. Iblis Sein Api menggertakkan giginya dan melihat batu-batu yang berserakan di sekitarnya menggumpal ke arah tubuhnya. Napasnya mulai naik lagi, dan tempat-tempat yang rusak itu mulai mengembun. Melihat ini, Suyun sangat aneh. Api Sein tampaknya mulai pulih. Setelah sekitar 3 napas, dia sebagus biasanya. Penatua, apakah kamu baik-baik saja? Suyun terkejut. Aku baru saja menggunakan batu nirvana bayi penyelamat aku. Aku ceroboh tentang pukulan tadi. Biarkan bajingan itu menghancurkan kekuatan asli aku dan langsung menyia-nyiakannya. Untungnya, aku menaruh bayi aku di hati aku. Selama aku meledakkan hati batu aku dapat mengaktifkan senjata ajaib ini dengan menggunakan kekuatan tumbukan dari hati batu dan secara langsung mengembalikan tubuh aku ke kondisi terbaiknya. Api Sein menjelaskan. Aku mengerti. Tidak ada yang pernah membuatku begitu malu. Api Sein Iblis menderita kerugian besar. Tidak hanya tidak ada rasa takut di wajahnya, tetapi dia lebih marah. Sepasang mata memuntahkan api secara langsung. Dia adalah orang yang pemarah. Bahkan jika pihak lain adalah Presiden Xian yang tertinggi dan berkuasa, dia tidak takut sama sekali. Tidak ada yang pernah membiarkan aku bersenang-senang seperti itu. Presiden Xian tampaknya mengejek. Dia mengangkat tangannya, mengaitkan jarinya ke api Sein Iblis, dan berkata dengan lemah, ayo, terus membuatku bahagia. Biarkan aku melihat apa lagi yang harus kamu lakukan. Bajingan. Iblis suci api tidak tahan, jadi dia harus bergegas. Wajah Suyun sedikit berubah dan buru-buru menghentikannya. Jangan impulsif.
Iblis api Sein baru saja menderita kerugian besar. Bagaimana dia bisa menghindari tepi dan bergegas lagi? Presiden Xian tidak akan sopan kepada musuh. Melihat bahwa Su Yun menghentikan iblis api Sein dan mengungkapkan kekurangannya, dia segera melintas di depan Su Yun dan iblis api Sein. Kemudian kekuatan ilahi menenggelamkan mereka. Pada saat yang sama, sejumlah besar cakar udara bergegas dari segala arah untuk menangkap Su Yun dan iblis api Sein dan menghalangi retret mereka. Kemudian, tangannya menjadi telapak tangan, dengan ganas, dia memukul tubuh Su Yun. Gerakan mati. Dia tidak bergerak seperti angin barusan, seperti akting. Sekarang, ini seperti melibatkan seluruh dunia. Pukulan langsung menamparkan Su Yun. Su Yun gemetar, dan kemudian pria itu segera berubah menjadi abu-abu. Kemudian tubuhnya pecah menjadi ribuan keping dan menghilang bersama angin. Su Yun. Api Sein meraung. Tetapi pada titik ini, cakar udara di sekitarnya langsung menggenggam tubuhnya dan memenjarakannya sepenuhnya. Presiden Xian bertepuk tangan lagi dan meniup kepalanya. Cua. Bang. Tubuh batu iblis suci api meledak lagi, berubah menjadi puing-puing dan terciprat. Mereka bahkan tidak meluapkan jiwa mereka dan langsung difoto sampai mati. Ini adalah pembunuhan kedua yang lengkap. Seberapa kuat Presiden Xian? Itu luar biasa. Ini sangat mudah. Presiden Xian mungkin terkejut. Bahkan, dia tidak melaporkan terlalu banyak harapan untuk telapak tangan ini. Dia baru saja datang untuk menguji kemampuan Su Yun, tetapi tanpa diduga, Su Yun benar-benar mengambil telapak tangan ini dan langsung mati. Salah. Presiden Xian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berbalik, tetapi dia melihat tidak ada apa-apa di sekitarnya. Bagaimana dengan Patriark Lang? Apa yang dilakukannya? Tidak, Presiden Xian terdiam, seolah dia telah menebak sesuatu. Meskipun hal-hal tampak sangat halus dan alami, mereka tampaknya kehilangan sesuatu. Dia sangat sensitif dan selalu merasa bahwa semuanya sangat aneh. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba pecah, dan sebuah pedang datang dari belakangnya. Gas pedang itu seperti cakar iblis, merobek tubuhnya. 1380. Presiden Xian menoleh, tetapi melihat Su Yun berdiri di belakangnya, dan pedang 2 bulanan di tangannya langsung menembus tubuhnya. Namun, dalam menghadapi situasi ini, Presiden Xian masih tidak terlihat bingung. Dia samar-samar menatap Su Yun di belakangnya dan kemudian membuka mulutnya, ilusi yang luar biasa. Aku benar-benar tertipu oleh kamu, tetapi ini terlalu abnormal dan memperlihatkan semua ini. Tidak mungkin bagi kamu untuk menipu aku dengan cara tercela ini. Presiden Xian berkata dengan lemah, lalu mengangkat tangannya lagi dan memerintahkan Su Yun di belakangnya. Jari itu dengan lembut menekan dahi Su Yun di belakangnya, dan ujung jarinya mengeluarkan sedikit cahaya bintang. Mungkin Su Yun tidak memperhatikan tepat waktu, sehingga setelah jarinya bersentuhan, tubuhnya berubah menjadi partikel lagi dan runtuh. Namun, tepat setelah Presiden Xian mengira dia telah mematahkan ilusi, ada pedang tajam lain di sebelahnya, yang masih menembus tubuhnya dengan tidak sopan. Oh! Dia mengguncang tubuhnya dan melihat pedang yang melewati dadanya, tetapi dia melihat cahaya biru muda di permukaan pedang, dan rasa sakit di dadanya sangat nyata. Dia mengerutkan kening dan melihat ke samping. Pria di sebelahnya berjubah hitam tampak membunuh, terutama mengerikan. Apakah itu fantasi lain? Salah. Begitu tampilan Presiden Xian berubah, dia segera mengulurkan tangannya dan menepuk Su Yun di depannya. Kali ini, Su Yun tidak berdiri di sana dan membiarkannya membunuh, tetapi melompat mundur untuk menghindari pukulan, tetapi tubuhnya berubah menjadi asap dan menghilang dalam proses melompat mundur. Kali ini, Presiden Xian mengerti. Dia menunduk menatap dadanya. Hanya ada satu cedera, yang disebabkan oleh Su Yun barusan. Pukulan barusan bukanlah ilusi, tetapi keberadaan nyata. Presiden Xian menarik napas dalam-dalam, dan sepasang mata redup tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya warna, seolah-olah mendorong sihir. Tetapi pada saat ini, ilusi di sekitarnya tiba-tiba berdering, pecah secara langsung dan pecah dengan sendirinya. Pada saat ilusi itu pecah, ketiga sosok itu bergegas ke arahnya, dengan tindakan cepat dan cara yang tajam, seolah-olah mereka telah terakumulasi untuk waktu yang lama. Ternyata Su Yun tahu bahwa Presiden Xian telah menyadari bahwa ini adalah sihir, jadi mereka melepaskannya sendiri dan memanfaatkan situasi untuk melancarkan serangan lagi. Presiden Xian tampaknya tidak menyangka bahwa ketiga orang itu akan menghilangkan sihirnya sendiri. Sihirnya masih mendesak. Melihat situasi ini, dia dengan cepat mengerahkan kekuatannya dan mendesaknya untuk menangkis serangan ketiga orang itu. Namun, tindakannya tampak sangat lambat saat ini, dan tidak ada waktu untuk bertahan. Dia menurunkan alisnya dan melihat ada angin puyuh biru di tubuhnya. Mereka melilit anggota badan dan belalainya, mengganggu ki dan kekuatan abadi di tubuhnya. Sejak awal, apakah orang-orang ini menghitung? Presiden Xian menyerah. Dong 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 dong. Serangan ketiga pria itu mengenai tubuh Presiden Xian tanpa pamrih, dan kekuatan penghancur yang mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi menyebar di sekelilingnya. Ledakan yang mengguncang jiwa bergema di mana-mana. Ketiga pria itu melakukan yang terbaik, sehingga setelah pemboman, gelombang udara mengangkat mereka bertiga. Ketiga pria itu berhenti setelah terlempar ke belakang sejauh beberapa kilometer. Mereka mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuh mereka, dan kemudian hal pertama yang mereka lakukan adalah melihat semua perhatian mereka pada Presiden Xian di tengah ledakan.
Buntut dari ledakan itu berangsur-angsur menyebar, dan sosok Presiden Xian juga muncul di hadapan semua orang. Saat menyerang Presiden Xian, pemimpin klan Elang menerapkan mantra sihir pada dirinya dan Suyun, sehingga serangan mereka dapat menghancurkan pertahanannya. Tidak ada kecelakaan. Tubuh Presiden Xian langsung diledakkan, lengannya diledakkan, dan kedua kakinya juga diledakkan. Tubuhnya diadu dan sengsara, dan darah berwarna mengalir keluar dari lubang di tubuhnya. Bagus. Melihat ini, Api Sein berteriak kegirangan. Manfaatkan kemenangan dan jangan beri dia kesempatan untuk bernafas, semuanya, pergi. Wajah Suyun dingin dan segera bergegas. Jika tidak saat ini, kapan kita harus menunggu? Baik Patriark Elang maupun Santo Api tidak bodoh. Mereka mengambil kesempatan dan bergegas pergi. Untuk bertarung dengan Master Super seperti itu, kita harus memanfaatkan setiap menit dan setiap detik. Jika kita melewatkannya, itu dapat mempengaruhi seluruh situasi. Namun, cara Presiden Xian melebihi harapan ketiga orang itu. Ketika ketiga orang itu bergegas, tubuh Presiden Xian yang hancur tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya berwarna. Setelah warna terang, dunia langsung menjadi gelap, dan tubuh ketiga orang itu segera berhenti. Angin, awan, orang, dan benda-benda di sekitarnya semuanya dilarang. Ini seperti menekan tombol jeda di dunia untuk menekan segalanya. Namun, pemikiran dan kesadaran masyarakat masih jernih. Apa yang sedang terjadi? Suyun menatap dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Di dunia yang terpenjara singkat ini, tubuh Presiden Xian yang hancur tumbuh dengan cepat lagi. Cahaya warna yang mengalir di sekelilingnya seperti cahaya penyembuhan yang paling ajaib. Darah dan daging pulih di mana-mana. Dalam beberapa kedipan, orang-orang telah pulih seperti sebelumnya. Pengurungan yang kuat berarti, kecepatan pemulihan yang mengerikan. Penjara berakhir, dan dunia gelap kembali terang, tetapi Presiden Xian saat ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bagaimana mungkin? Kepala Elang bergumam. Tidak bisakah bajingan ini mati? Iblis Sein Api juga memiliki wajah kusam. Suyun mengerang, dan pedang 2 bulanan di tangannya semakin erat digenggam olehnya. Sepertinya aku akan serius. Presiden Xian telah kehilangan kesabarannya, matanya yang redup menjadi cerah, dan lingkaran cahaya yang dipancarkan oleh seluruh tubuh secara bertahap melemah hingga menghilang, dan dia juga menunjukkan penampilan aslinya. Itu adalah pria yang terlihat biasa saja. Dia tidak memiliki rambut, kepala botak, tidak ada alis, mata kecil dan sosok sedang. Dia hanya ditutupi dengan lapisan pakaian kulit abu-abu dan hitam. Dia tidak memakai perhiasan atau senjata apapun. Bahkan tangannya bersih, tidak memakai cincin, dan tidak melihat tas antariksa di pinggangnya. Jika kamu melepas mantel kulitnya, dia akan benar-benar telanjang. Dan orang-orang seperti itu, apakah penguasa seluruh negeri dongeng? Kaisar abadi yang tak terhitung jumlahnya di negeri dongeng. Itukah dirimu? Kata Suyundan. Penampilan orang hanyalah kantong kulit. Mengapa peduli? Terlebih lagi, aku akan melepas kantong kulit ini dan menjadi keberadaan paling istimewa di dunia. Pada saat itu, siapa yang akan mengingat penampilan jeleknya? Apakah kamu tahu kamu jelek? Bagaimanapun juga, orang-orang itu kotor. Omong kosong. Suyun mengambil pedangnya dan bergegas lagi. Pemimpin klan Elang dan Sein Api dengan cepat merespons. Namun, pada saat ini, Presiden Xian, yang telah berpaling dari kecerobohan sebelumnya, mengambil inisiatif untuk menyerang secara langsung. Dia hanya menatapnya, mengangkat tangannya, menunjuk ke Api Sein Demon dan Patriark Elang di sekitarnya, dan minum di mulutnya, ubah. Wow! Tubuh mereka segera mengeluarkan banyak cahaya ajaib, dan kemudian mereka memutar dan meraung kesakitan. Suyun memandang mereka, tetapi melihat bahwa tubuh mereka telah berubah dalam waktu sesingkat ini. Satu berubah menjadi burung, sementara yang lain berubah menjadi kura-kura dan jatuh langsung ke udara. Ilusi. Tingkat ilusi apa yang dibutuhkan untuk memberi efek pada kedua orang ini? Biasanya ada prasyarat untuk ilusi ini, yaitu benar-benar menekan nafas pihak lain, karena hanya dengan sepenuhnya menekan kekuatan pihak lain hingga 0, bisakah kita berubah sesuka hati. Jika tidak, begitu nafas pihak lain sulit untuk ditekan, itu dapat berdampak dan menghancurkan tampilan mantra ini kapan saja. Suyun terkejut. Namun, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Dia harus menggigit giginya dan terus bergegas menuju Presiden Xian. Setelah Presiden Xian mengubahnya menjadi binatang, dia dengan tidak sopan mengangkat tangannya untuk menunjuk Suyun. Mengubah. Tetapi, begitu kata-kata ini jatuh, Suyun tiba-tiba menghilang di depannya. Presiden Xian mengerutkan kening dan melihat ke samping, tetapi dia melihat angin kencang. Suyun, memegang pedang di satu tangan dan kipas Liu Xuanzun di tangan lainnya, mengipasi Presiden Xian dengan panik. Namun, aku berpikir bahwa Presiden Xian akan terpesona, dan Suyun dapat berjuang untuk sebagian waktu untuk menyelamatkan Iblis Api Sein dan pemimpin klan Elang. Tanpa diduga, Presiden Xian tidak bergerak. Tidak peduli seberapa gila penggemar Liu Xuanzun, dia tidak bisa bergerak setengah menit. Apa yang sedang terjadi? Penggemar Liu Xuanzun tidak bekerja untuknya. Mata Suyun tercengang. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Presiden Xian mengangkat tangannya lagi dan menunjuk ke Suyun. Kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Presiden Xian berkata dengan ringan, lalu minum lagi. Mengubah. Jika diserang oleh mantra ini, Suyun akan benar-benar habis. Dia tidak berani ceroboh.
Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindarinya, dia segera mendesak seluruh tubuhnya untuk mengumpulkan ribuan pedang terbang dan menyerang Presiden Xian. Pada saat yang sama, dia membuang pedang 2 bulanan di tangannya. Suara mendesing. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Presiden Xian. Wow! Pada saat ini, tubuh Su Yun juga meledak, dan kemudian rasa sakit seperti tendon dan tulang datang dari seluruh tubuhnya. Dia membuat raungan rendah dan tahu bahwa dia juga telah terkena langkah Presiden Xian. Namun, ini tidak berarti akhir. Pada saat ini, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya juga mengelilingi Presiden Xian. Pedang 2 bulanan itu dengan keras memotong lengan Presiden Xian sebelum Presiden Xian menyelesaikan pekerjaannya. Oh! Lengannya langsung dipotong. Hah! Wajah Presiden Xian menegang dan melihat lengan kanannya yang berdarah dengan kilatan kejutan di matanya. Dia ingat bahwa pencapaian Su Yun sepertinya tidak dapat mematahkan pertahanannya kecuali. Dia melihat pedang 2 bulanan yang melarikan diri, tetapi melihat lingkaran cahaya biru muda bersinar di bilah pedang tajam. Bukankah ini mantra unik dari Patriark Elang? Lengannya dipotong dan napasnya berantakan. Pada saat itu, ketiganya pulih dari perubahan. Melihat bulu abu-abu jatuh di samping Su Yun, Presiden Xian sepertinya menyadari sesuatu. Ternyata sejak awal, semua orang sudah siap untuk menghancurkan sarana daging Presiden Xian. Tampaknya pemimpin elang memberi kamu gulungan segel mantra ini sebelumnya, sehingga kamu dapat berurusan dengan aku. Sayangnya, meskipun kamu bisa lolos begitu saja, kamu tidak bisa mematahkannya sepanjang waktu. Presiden Xian berkata dengan lemah. Kemudian napasnya terakumulasi, dan lengan yang patah tumbuh dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya lagi, menunjuk ke kepala Su Yun dan elang surgawi, dan berkata dengan ringan, ketika aku mengubahmu menjadi binatang, aku akan menghapus kultivasi kamu dan membiarkan kamu diperbudak selamanya. Suara itu jatuh dan minum lagi, ubah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.